Kau, apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak menyinggungmu. Pria berwajah bulat itu tergagap. Kata-kata pria berwajah bulat itu membangkitkan rasa jijik dari orang-orang di restoran. Tadinya dia begitu sombong, tetapi sekarang setelah bos yang sebenarnya ada di sini, dia menjadi begitu pengecut. Zhou Hongyan bahkan tidak mengangkat matanya sedikit pun, hanya mengangguk ringan. Niat pedang mengalir dari ujung jari, langsung menusuk lutut pria berwajah bulat itu. Pria berwajah bulat itu jatuh berlutut dengan keras. Pada saat ini, Zhou Hongyan mengetuk ringan lagi, dan lengan pria berwajah bulat itu terpotong seperti cahaya pedang. Engah! Pria berwajah bulat itu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, ekspresinya menjadi sangat ketakutan, dan dia berteriak keras, kau benar-benar menghancurkan dantianku. Ah! Suara pria berwajah bulat itu membuat orang lain di restoran berubah warna. Keduanya berada di tingkat ke-9 alam kaisar, tetapi Zhou Hongyan bahkan tidak melakukan apapun. Hanya dengan beberapa pukulan ringan, ia melumpuhkan pria berwajah bulat itu. Orang-orang sekte Fengling juga membasmi orang. Kalau kau mengkritikku, aku bisa mengabaikanmu, tapi kau memfitnah suamiku sebelum tubuhnya dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan membasmimu. Suara Zhou Hongyan seakan meninggi dari neraka. Meskipun ia tertawa di akhir, tidak ada ekspresi di wajahnya. Saat suaranya mereda, Zhou Hongyan mengangguk ringan dengan satu tangan. Apa yang terjadi selanjutnya membuat banyak prajurit di restoran merasa sangat takut kepada Zhou Hongyan. Ah! 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 Suara-suara itu seperti datang dari neraka, begitu melengking dan kejam, hingga mata pria berwajah bulat itu tiba-tiba terpejam. Kalau hanya itu, semuanya akan baik-baik saja. Saat bola mata pria berwajah bulat itu jatuh, Zhou Hongyan menari lembut dengan tangannya, seperti benang perak tak kasat mata, dan memotong telinga dan hidung pria berwajah bulat itu. Kemudian, sebuah garis putih muncul di tangan Zhou Hongyan. Ia melambaikannya dengan cepat dan lembut, lalu mengikat pria berwajah bulat itu. Pada saat yang sama, ia mengayunkannya dengan keras dan menggantungnya di luar restoran. Siapapun yang melepaskannya, aku akan menggantungnya. Suara dingin keluar dari mulut Zhou Hongyan, dan Zhou Hongyan hendak berbalik dan pergi. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar, dan matanya memancarkan cahaya yang sangat tajam. Ia melihat ke sudut, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, raut getir muncul di sudut mulutnya, lalu berbalik dan pergi. Ini terlalu kejam. Ketika Zhou Hongyan sudah berjalan jauh, seorang pria melihat keluar dan melihat seorang pria berwajah bulat tergantung di sana, merintih dan menjerit, tampak sangat menyedihkan. Lidahnya juga terputus, sehingga ia tidak bisa mengeluarkan suara apapun selain merintih. Ia tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan iba. Hei, siapa yang bisa disalahkan untuk ini kalau dia tidak bermulut kotor? Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tahu Zhou Hongyan hampir gila sekarang. Ya, jangan bicarakan topik ini lagi. Orang-orang di sekitar membicarakannya, dan di sudut, mata Wei Hong berkilat getir. Jika dia tahu membasmi Feng Wuchen akan memancing orang gila seperti itu, maka dia tidak akan pernah melakukannya apapun yang terjadi. Meskipun kultivasi Zhou Hongyan berada di level ke-9 kelas kaisar, aku khawatir kultivasi Ren Yuehua tidak sekuat miliknya. Dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir aku akan langsung terbasmi saat menghadapi Zhou Hongyan. Wei Hong merenung sejenak, dengan tatapan yang bertentangan di matanya. Zhou Hongyan pasti baru saja menemukan sesuatu, jadi dia menatapnya. Jika Seber tidak menggunakan air neraka untuk menutupi aura cincin penyimpanan Feng Wuchen, Zhou Hongyan mungkin akan menemukannya dalam sekejap. Sepertinya Jiang Jianshan tidak bisa dibasmi untuk saat ini. Kalau tidak, dia mungkin akan segera ditemukan oleh Zhou Hongyan dan yang lainnya. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia telah membuat keputusan dan siap untuk pergi. Sepertinya Zhou Hongyan benar-benar gila. Dia sampai mengirim orang untuk memeriksa. Wei Hong sedikit mengernyit. Ia bisa merasakan aura yang tak terhitung jumlahnya diam-diam menatap orang-orang di jalan. Wei Hong diam-diam merasa getir di hatinya. Namun, setelah memikirkannya, Wei Hong tiba-tiba tertawa. Nima, meskipun kultivasiku rendah, masih ada manfaatnya. Wei Hong tertawa terbahak-bahak dalam hati, dan pada saat yang sama, ia melangkah keluar dengan tatapan penuh integritas dan keberanian. Wei Hong dapat dengan jelas merasakan aliran aura, yang menyapu tubuhnya sesaat lalu langsung pergi. Lagi pula, dengan kultivasinya yang hanya setingkat kaisar tingkat 6, beberapa orang mungkin tidak menyangka Wei Hong memiliki kekuatan seperti itu. Karena alasan inilah, ketika Wei Hong secara terang-terangan meninggalkan kota Haotian, tidak ada yang mengetahuinya. Adapun apa yang terjadi setelah kematiannya, itu bukan urusan Wei Hong.
Wei Hong, yang sudah agak jauh dari kota Haotian, menoleh ke belakang dan bergumam, baiklah, Jiang Jianshan, saat kau kembali nanti, itu akan menjadi hari kematianmu. Suara samar itu menghilang tertiup angin, dan Wei Hong sudah pergi. Pada saat ini, Jiang Jianshan di kota Haotian tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya gemetar, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Apa yang terjadi? Mengapa sepertinya ada yang mengincarku? Memikirkan hal ini, Jiang Jianshan merasa semakin takut. Ketika kepala pelayan memberitahu bahwa seseorang dari Pulau Naga Darah akan datang, raut wajahnya sedikit berubah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Pulau Naga Darah, sorot getir melintas di mata Jiang Jianshan. Saya sungguh tidak beruntung tahun ini. Jiang Jianshan mengucapkan kata-kata ini dengan sedikit kekecewaan, tetapi sebelum dia bisa tenang, kepala pelayan itu memberitahunya sekali lagi bahwa seseorang dari Sekte Fengling telah datang. Nima, apakah kamu akan membiarkanku hidup? Jiang Jianshan mengeluarkan raungan kesedihan dan kemarahan, tetapi dia harus berurusan dengan orang-orang dari Sekte Fengling. Namun, Wei Hong tidak tahu tentang situasi Jiang Jianshan. Jika dia tahu, dia pasti ingin berkata kepada Jiang Jianshan, kamu seharusnya merasa beruntung, kalau tidak, kamu pasti sudah terbasmi sekarang. Panggilan, Wei Hong benar-benar takut Zhou Hongyan akan menggunakan cara khusus untuk menemukannya, jadi ia hampir tidak berhenti sejenak. 2 hari kemudian, Wei Hong akhirnya mendarat di kota Yingxin, yang sedikit lebih rendah daripada kota Haotian. Tugas-tugas ini seharusnya tidak terlalu sulit, mari kita selesaikan terlebih dahulu. Melihat 10 tugas di kota penyambutan, Wei Hong bergegas turun tanpa henti. 10 menit kemudian, Wei Hong langsung meninggalkan kota penyambutan dengan darah berceceran di sekujur tubuhnya. Sementara itu, kota penyambutan di belakangnya sedang kacau balau. Ah! Pergilah dan laporkan bahwa penguasa kota telah terbasmi. Ah! Dia Ken juga terbasmi. Pergi dan laporkan dengan cepat. Kota Yingxin sedang kacau, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Wei Hong. Wei Hong tidak hanya membenci penduduk Pulau Naga Darah, tetapi juga ingin membasmi mereka semua. Dalam sekejap mata, Wei Hong terbang menuju kota berikutnya, yang masih menjadi kekuatan Pulau Naga Darah. Wei Hong tidak terkejut dengan tugas seperti itu. Lagi pula, Pulau Naga Darah dan Gua Yunsan selalu berseberangan. Tidak mengherankan jika Gua Yunsan mengeluarkan tugas untuk membasmi para prajurit Pulau Naga Darah. 3 hari berlalu dengan tenang, dan Wei Hong telah menyelesaikan 500 tugas, yang berarti Wei Hong telah membasmi tidak kurang dari 500 orang, dan semuanya berada di level Kaisar tingkat 8 dan 9. Tidak mudah bagi Wei Hong untuk menyelesaikan tugas tersebut. Lagi pula, ini adalah tugas yang belum pernah diselesaikan oleh siapapun di Gua Yunsan selama bertahun-tahun, dan kesulitannya bisa dibayangkan. Beberapa kali, Wei Hong hampir menggunakan semua kartu asnya sebelum ia membasmi lawan-lawannya. Sudah waktunya istirahat sehari. Wei Hong merasakan luka-luka di tubuhnya, senyum masam muncul di bibirnya, dan dia berkata dengan suara berat. Saat memotong kepala penguasa kota Handan, Wei Hong akhirnya menggunakan hukum ruang dan waktu, dan mengonsumsi 3 bom peledak langit sebelum memotong kepala penguasa kota. Terdapat kesalahan serius dalam informasi tersebut. Selain menyatakan bahwa ia berada di tingkat ke-9 tingkat kekaisaran, tidak disebutkan bahwa ia adalah pendekar pedang yang sangat mahir. Pada akhirnya, Wei Hong mengandalkan teknik menyimpang dari teknik generasi Raja Ibel untuk membasmi penguasa kota. Namun, tubuh Wei Hong hampir hancur oleh niat pedang kota Andang. Karena itu, Wei Hong siap untuk mengeluarkan niat pedang ini. Wei Hong memejamkan matanya sedikit, merasakan luka-luka di tubuhnya. Ia tersenyum getir dan mulai berlatih. Energi darah di tubuhnya diam-diam diserap oleh Wei Hong, sambil menghangatkan meridiannya. Energi esensi darah diserap Wei Hong sedikit demi sedikit, dan ini baru permulaan. Setelah meridian di tubuh Wei Hong diserap oleh energi esensi darah, Wei Hong mengeluarkan 2 bunga spiritual dan langsung menelannya. Seiring berjalannya waktu, aura Wei Hong berangsur-angsur menguat. Setelah meridian di tubuhnya diperbaiki oleh esensi darah, Wei Hong merasa seolah-olah telah menyentuh jejak penghalang kekaisaran tingkat ke-7. Benar saja, perjuangan di ambang hidup dan matilah yang memungkinkan saya mencapai terobosan dalam kultivasi saya. Namun, ini saja tidak cukup. Wei Hong mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan dahsyat itu, tetapi ia tidak menunjukkan kepuasan apapun, karena jika ia terus berkembang secepat ini, kultivasi Wei Hong tidak akan pernah bisa mencapai tingkat ke-8 tingkat kaisar. Lagi pula, melompati 2 tingkat berturut-turut terlalu sulit. Berapa banyak lagi orang yang dibutuhkan? Wei Hong bertanya dengan suara berat saat ini. Sudah ada 600 orang sekarang,
Tapi ini belum cukup. Perlu kalian ketahui, bukan karena mereka berada di tingkat ke-9 pangkat kaisar, kita bisa memisahkan seluruh esensi sejati mereka tanpa menyisakan satupun. Kalau kita bisa memisahkan 1% dari setiap orang, itu sudah cukup. Kata Sep sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Yah, sepertinya masa depan tidak hanya suram, tapi jalannya juga berliku-liku. Wei Hong mendesah. Setelah luka-lukanya pulih, Wei Hong tidak berniat melanjutkan latihannya. Ia pun tiba-tiba berdiri dan terbang ke arah timur, di mana masih ada 20 tugas yang menantinya. Namun, tiba-tiba, Wei Hong merasakan napas yang kuat datang dari depan, dan raut wajahnya sedikit berubah. Ternyata itu adalah kultivasi setengah langkah tingkat raja. Hembusan napas dari barat membuat wajah Wei Hong sedikit berubah dan kulit kepalanya terasa geli. Ada seorang kultivator setengah langkah menuju tingkat raja, dan bukan hanya satu orang, melainkan 2 orang. Dari kejauhan, mereka tampak seperti terbungkus awan, menginjak cahaya pelangi. Ia hanya bisa merasakan hembusan napas, tetapi Wei Hong tidak bisa melihat siapapun. Kakak, yakin ini peninggalan nenek moyang kita? Tentu saja, aku tak pernah menyangka sisa-sisa leluhur kita akan mendarat di benua Tianfeng. Kalau bukan karena spekulasi para tetua, aku khawatir kita tak akan bisa menemukannya. Beberapa suara anak muda terdengar dari lampu merah, dan ketika mereka melewati Wei Hong, mereka tiba-tiba berhenti, yang membuat wajah Wei Hong sedikit berubah. Saat itu, ia melihat seorang pria melangkah keluar dari antara mereka. Ia berpakaian putih dengan pedang perunggu besar di punggungnya. Pakaiannya tampak sedikit berwibawa dan senyum tipis tersungging di wajahnya. Namun, auranya tajam, seolah-olah ia adalah pedang maha kuasa yang dapat membasmi segalanya, dan matanya berkilat dengan cahaya pedang. Tatapan Wei Hong menunjukkan kewaspadaan, dan ia mundur selangkah. Kecuali pria berbaju putih itu, tak seorang pun di dalam cahaya merah itu yang jatuh. Pria berbaju putih itu tampaknya menyadari kewaspadaan Wei Hong dan terkekeh, "Jangan khawatir, kami tidak berniat jahat. Kami hanya ingin memberitahumu bahwa sebaiknya kau segera meninggalkan tempat ini. Aku khawatir semakin banyak orang kuat yang akan datang. Kultivasimu masih terlalu lemah." Setelah mengatakan itu, pria berbaju putih itu berbalik dan pergi, tampak sangat tenang dan tak terkendali. Wei Hong menatap kosong ke arah cahaya merah yang meninggalkan awan, tampak sedikit tertegun. "Kakak, kenapa kamu menyapa orang itu?" "Haha, aku khawatir suku lain juga akan datang." Kultivasi pemuda itu agak aneh. Mungkin dia jenius, jadi aku akan mengingatkannya. Titik 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 titik. Suara itu perlahan menghilang, tetapi mata Wei Hong menunjukkan keterkejutan, lalu ia menggelengkan kepalanya sedikit. Kejadian ini aneh, dan sejujurnya, Wei Hong tidak mempercayainya, jadi ia bersiap untuk segera pergi. Mereka juga menuju ke timur, jadi haruskah saya pergi atau tidak? Ada kilatan keraguan di mata Wei Hong, tetapi ia langsung menjadi sangat bertekad. Wei Hong harus menyelesaikan 20 tugas itu apapun yang terjadi, jadi ia bersiap untuk langsung pergi ke sana. Namun, di tengah jalan, Wei Hong mendengar berita yang membuatnya butuh waktu lama untuk tersadar. "Aku tidak pernah menyangka Rerundewa Bai Ze akan mendarat di benua Tianfeng kita. Ya, ini sungguh luar biasa. Bai Ze adalah makhluk yang beruntung, dan jasadnya pasti berisi formasi atau harta karun yang sangat besar. Namun, ini bukan giliran kita. Kali ini, selain Pulau Naga Darah, Gua Yunsan, dan Sekte Fengling, kudengar ada juga orang-orang dari dunia lain yang melintasi perbatasan. Bagi mereka yang berada di bawah level setengah langkah raja, lupakan saja. Tidak ada harapan." Mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya, Wei Hong menyadari bahwa itu sebenarnya adalah sisa-sisa Bai Ze. Hal ini tidak mengejutkan Wei Hong. Jika itu benar-benar sisa-sisa Bai Ze, maka beberapa orang yang baru saja lewat mengatakan bahwa itu adalah sisa-sisa leluhur mereka. Mungkinkah mereka adalah klan Bai Ze di alam roh binatang? Wei Hong merasa sedikit bingung sejenak, dan Bai Ling di Mutiara Pluto belum terbangun. Tiba-tiba, Wei Hong menggertakkan giginya dan berhenti kembali ke timur, melainkan berlari ke selatan. Entah kenapa, Wei Hong merasa Rerundewa Bai Ze di timur mungkin seperti lubang besar. Karena ia tidak punya kekuatan untuk melompat masuk dan keluar, sebaiknya ia jujur saja. "Guk, Guk, nak, kembalilah dan pergilah ke timur. Rerundewa Bai Ze pasti menyimpan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Kau harus pergi ke sana." Melihat Wei Hong benar-benar berbalik, Han Bo tak kuasa menahan rasa cemas. Ia terbang keluar dari Mutiara Pluto dan menggonggong keras. "Kalau kamu mau mati, aku nggak akan cegah. Jangan seret aku."
Setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, Wei Hong semakin bertekad untuk tidak pergi. Apapun yang dikatakan Seber kemungkinan besar hanyalah tipuan. Melihat Wei Hong mengabaikannya dan berlari ke selatan, Seber diam-diam menggertakkan giginya. Namun, seolah teringat sesuatu, tatapan aneh melintas di matanya, dan ia bergumam, "Wah, kau pasti akan pergi juga." Memanggil. Setelah selesai berbicara, Seber kembali ke Mutiara Pluto. Wei Hong terlalu malas untuk memperhatikannya dan berlari cepat ke selatan. Sepanjang perjalanan, Wei Hong merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu rerun Dewa Bai Ze, yang semakin menguatkan niat Wei Hong untuk tidak pergi ke timur. Sehari kemudian, Wei Hong tiba di kota Nanhai. Kota Nanhai, sesuai namanya, dikelilingi oleh Laut Cina Selatan. Tidak ada yang tahu seberapa panjang dan lebar Laut Cina Selatan ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika Anda mencoba menyeberangi Laut Cina Selatan, Anda mungkin tidak akan pernah bisa sampai mati. Meskipun kota Nanhai secara nominal dikelola oleh 3 kekuatan, kenyataannya, kota Nanhai justru kebalikan dari kota Haotian. Seluruh kota Nanhai pada dasarnya dikendalikan oleh keluarga Gua Yunsan. Wei Hong datang ke sini untuk menyelesaikan sebuah misi, yaitu membasmi naga di Laut Cina Selatan. Ternyata, banyak monster lahir di lautan luas Laut Cina Selatan. Monster-monster lain dapat hidup damai dengan kota Laut Cina Selatan, tetapi beberapa tahun yang lalu, seekor naga datang dan menyerang kota Laut Cina Selatan sesekali. Kekuatan Jiaolong hanya berada di level ke-9 kelas Kaisar, dan belum mencapai kelas penguasa. Secara logika, 3 kekuatan utama dapat mengirimkan siapapun dengan kultivasi kelas penguasa setengah langkah untuk membasminya. Bagaimanapun, ini adalah musuh bersama dari 3 kekuatan utama. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, setelah masing-masing dari mereka mengirimkan master setengah langkah tingkat raja mereka, Gua Yunsan, Pedang Naga Darah, dan Sekte Fengling semuanya menarik pasukan mereka secara bersamaan dan tidak lagi ikut campur dalam masalah ini. Sebaliknya, mereka hanya mendefinisikannya sebagai misi tingkat kaisar tingkat 9, dan tidak ada master tingkat raja yang diizinkan untuk muncul. Wei Hong tidak tahu tentang hal-hal ini. Ketika dia tiba di kota, dia mendapati seluruh kota berantakan dan banyak suara umpatan terdengar di mana-mana. Sial, naga itu pasti tidak melakukan apapun setelah makan, jadi dia datang seperti ini setiap beberapa hari. Ya, bagaimana aku akan hidup mulai sekarang? Aku tidak akan pernah datang ke kota Nanhai lagi. Ayo kita pergi juga. Kita ingin berbisnis kecil-kecilan di sini, tapi akhirnya, sial, malah jadi menyedihkan. Melihat hujan yang mengguyur kota, Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan. Sepertinya baru saja terjadi pertempuran di sini. Di kota, mayat-mayat berceceran dan hujan hampir berubah menjadi darah. Hal ini membuat Wei Hong diam-diam terkejut. Mungkinkah tak seorang pun di seluruh kota Nanhai mampu menaklukkan naga ini? Penguasa kota Nanhai, Wu Yuntian, adalah murid Gua Yunsan. Oleh karena itu, Wei Hong berencana untuk menemuinya terlebih dahulu untuk mengetahui lebih lanjut tentang situasinya. Duduk di kediaman kota, Wei Hong berpikir untuk bertanya kepada Wu Yuntian nanti untuk melihat kekuatan naga ini. Kakak senior mana yang ingin menaklukkan naga? Tepat saat Wei Hong sedang asyik melamun, sebuah suara terkejut dan gembira terdengar dari luar, lalu seorang pria parubaya melangkah masuk, mengenakan jubah panjang dan memancarkan aura yang kuat. Saat hendak mengepalkan tinjunya, ia menatap Wei Hong di depannya dengan tatapan terkejut. Pelayan yang melaporkan kejadian tersebut tidak memberikan penjelasan rinci. Ia hanya mengatakan bahwa para murid dari Gua Yunsan ingin menaklukkan naga tersebut, dan bahwa mereka baru saja bertarung dengan naga tersebut dan telah sepenuhnya ditindas olehnya. Wu Yuntian, yang cukup sedih, mendengar berita itu dan berlari keluar tanpa bertanya kepada pelayan tersebut. Wu Yuntian merasakan tingkat kultivasi orang di depannya, dan mendapati bahwa ia hanya berada di tingkat ke-6 tingkat kaisar. Ia sedikit mengernyit karena marah, tetapi karena mengira ia adalah murid Gua Yunsan, ia menahan amarahnya dan berkata dengan suara berat, dari puncak mana saudara muda ini berasal? Meskipun tingkat kultivasi naga banjir bermata satu ini berada di tingkat ke-9 tingkat kaisar, bahkan aku pun tidak sebanding dengannya. Lebih baik kau tidak mati sia-sia. Haha, Tuan Kota Wu, panggil saja aku Wei Hong. Aku hanya seorang kultivator biasa di Gua Yunsan. Mari kita bicarakan tentang naga ini. Wei Hong tersenyum tipis. Ia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Wu Yuntian. Jika itu dia, ia mungkin akan berpikir ada yang mencoba mempermainkannya. Biar pengurus rumah tanggaku yang memberi tahumu. Aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan menemanimu. Mendengar bahwa Wei Hong ternyata seorang kultivator biasa di Gua Yunsan,
raut wajah Wu Yuntian menjadi semakin muram. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat kaisar tingkat 6 bisa masuk ke Gua Yunsan sebagai seorang kultivator biasa? Karena itu, Wu Yuntian bahkan tidak ingin melanjutkan bicaranya. Ia hanya melambaikan tangan dan pergi. Melihat Wu Yuntian seperti ini, Wei Hong tersenyum getir. Kurang dari 5 menit kemudian, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu berjalan mendekat. Jelas, pengurus rumah tuan kota tidak meremehkan Wei Hong. Sebaliknya, ia bercerita tentang naga itu dengan sedikit hormat. Setelah itu, ia membawa Wei Hong ke sebuah rumah. Tampaknya Wu Yuntian tidak terlalu berlebihan dan bahkan menyediakan akomodasi untuknya. Setelah lelaki tua berpakaian abu-abu itu pergi, ekspresi Wei Hong berubah serius. Naga itu datang dan pergi tanpa jejak, tetapi ia akan menyerang setiap 3 hari sekali, dan setiap kali ia akan menangkap puluhan prajurit dan membawa mereka pergi. Selama bertahun-tahun, populasi seluruh kota Nanhai telah menurun dari 50 juta menjadi kurang dari 10 juta. Beberapa orang yang bisa pergi telah pergi, dan mereka yang tidak bisa pergi hanya bisa tinggal di sini dengan tenang. Dia memiliki kultivasi tingkat kaisar tingkat 9, dan dia juga bisa mengubah air menjadi naga serta menyemburkan api dan kabut. Dia pasti punya beberapa keahlian. Mata Wei Hong menunjukkan minat, lalu ia pergi menyendiri dengan tenang. Lagi pula, jika Wei Hong pergi ke Laut Cina Selatan untuk mencarinya, Laut Cina Selatan akan begitu luas sehingga akan lebih sulit menemukannya daripada mencari jarum di lautan. Oleh karena itu, Wei Hong bersiap untuk menunggu. Selama 3 hari ini, Wei Hong juga mengetahui dari orang lain bahwa meskipun Rerundewa Bai Ze ditemukan, Rerundewa tersebut belum dibuka. Hal ini dikarenakan dibutuhkan 4 kunci untuk membuka Rerundewa Bai Ze. Kini, selain klan Bai Ze, ada 3 orang lain yang memegang kunci tersebut, tetapi tidak ada jejaknya. Wei Hong tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini. 3 hari kemudian, ia mendengar suara seperti auman naga. Kemudian, ia mendengar raungan marah dari istana tuan kota. Wei Hong tentu saja mengerti bahwa Wu Yuntian pastilah yang bergegas keluar. Kalau begitu mari kita lihat dari mana naga ini berasal. Wei Hong sama sekali tidak panik. Ia tersenyum tipis, lalu berdiri dan berlari keluar. Kau benar-benar orang menyebalkan, kau bertindak terlalu jauh. Wu Yuntian murka seperti guntur. Ia melihat kekacauan di kota Nanhai dan berteriak dengan marah. Jangan ganggu pamanmu. Aku hanya ingin menangkap beberapa orang setiap saat, tapi kau ngotot mencari masalah denganku. Baiklah, aku akan mencari masalah denganmu, dan mari kita lihat siapa yang bisa menang. Suara seperti gangster terdengar, dan ketika orang-orang melihat ke kedalaman Laut Cina Selatan, mereka melihat bayangan hitam besar perlahan mendekati tembok kota. Monster raksasa di depannya berwarna kuning tembaga dan bersisik. Setiap sisik memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tingginya lebih dari 50 kaki dan memancarkan aura yang kuat. Namun, matanya tampak menantang dan sesekali berkilat tajam. Kepalanya yang besar meraung, dan pada saat yang sama, ekornya menjulur lurus, dan air Laut Cina Selatan jatuh seperti tirai hujan. Kukatakan padamu, jika kau tidak membuat masalah beberapa tahun yang lalu, aku tidak akan semarah ini. Aku naga yang beradab dan tidak pernah bertarung. Tapi, jika kau memaksaku, aku tidak punya pilihan. Naga itu berbicara dalam bahasa manusia, tetapi kata-katanya sangat kasar. Kamu mencari kematian. Wu Yuntian benar-benar tidak mengerti dari klan mana naga ini berasal, sampai melahirkan orang yang tidak berguna seperti itu. Mulut orang ini hampir bisa berbicara sampai mati. Wu Yuntian telah ditipu beberapa kali, jadi dia tidak berencana untuk berbicara dengannya, tetapi langsung bertindak. Kamu sungguh orang yang keras kepala. Melihat Wu Yuntian akan menyerang lagi, mata naga itu menunjukkan tatapan mengejek, dan kelima cakar di depannya menamparkan Wu Yuntian. Saat ia menamparkan, seluruh tubuhnya melayang ke langit. Jelas, naga itu tidak ingin berdiri dan menghancurkan kota. Sial, silong orang menyebalkan ini ada di sini lagi. Sial, kenapa dia harus begitu tepat waktu? Baiklah, larilah. Kalau dia menghajar kita, kita tidak akan tahu cara makan. Beberapa prajurit di tingkat ke-8 dan ke-9 pangkat kaisar mungkin akan menjadi jenius di tempat lain, tetapi saat ini, ketakutan melintas di mata mereka dan mereka ingin segera pergi. Apakah Paman Long membiarkanmu pergi? Dia bahkan tidak bertanya padaku. Ini terlalu tidak sopan bagiku. Naga yang sedang bertarung dengan Wu Yuntian di langit berbicara dengan nada acuh tak acuh. Setelah itu, ekor naganya jatuh dari langit, dan beberapa orang yang ingin melarikan diri ditarik kembali ke jalan dengan kasar. Hehe, sekarang si orang menyebalkan ini sudah ada di sini,
bagaimana mungkin dia membiarkanmu kabur? Kita hanya bisa menunggunya. Aduh, aku hanya berharap aku tidak seberuntung itu terkena serangannya. Seorang prajurit terkekeh dan menunjukkan ekspresi senang, tetapi kemudian ia menunjukkan ekspresi khawatir. Siapa yang tahu siapa yang akan ditangkap? Silong orang menyebalkan ini pokoknya. Kali ini, setelah dia pergi, aku tidak akan pernah ke sini lagi, kata prajurit lain dengan sedikit amarah. Ledakan, 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 terdengar gemuruh terus-menerus di langit. Untungnya, pertempuran itu terjadi di udara. Kalau tidak, dengan kekuatan penghancur yang begitu dahsyat, jika terjadi di darat, kota Nanhai mungkin sudah lama lenyap. Wu Yuntian, kau masih Yuntian orang pembawa sial, kau sudah berlatih bertahun-tahun, tapi kau sama sekali tidak berkembang. Kalau aku jadi kau, aku pasti sudah basmi diri sejak lama. Beraninya kau jadi penguasa kota. Terdengar suara minta dihajar di langit, dan Wu Yuntian meraung terus-menerus. Namun, tak lama kemudian, Wu Yuntian terhempas jatuh dan memuntahkan darah. Naga itu tersenyum dingin. Orang menyebalkan, lain kali jujurlah, kalau tidak, orang yang kutangkap nanti bukan lagi para pejuang kota Nanhaimu, melainkan keluargamu. Kudengar semua selirmu cukup hebat. Saat Jiaolong berbicara, dia malah memperlihatkan senyum cabul, dan Wu Yuntian begitu marah hingga dia meraung seperti guntur. Kamu mencari kematian. Engah. Begitu ia selesai berbicara, ia dicambuk oleh ekor naga itu, dan berkata tanpa daya, kau sudah mengatakan ini selama beberapa tahun. Aku mencari kematian, tapi bisakah kau membasmiku? Tidak mungkin. Tidak mau terima. Kalau tidak mau, gigit aku. Mendengar kata-kata Jiaolong yang sangat arogan, Wu Yuntian sangat marah hingga ia memuntahkan seteguk darah. Wei Hong di kejauhan juga tercengang dan menggelengkan kepalanya pelan. Sebar, aku selalu merasa tak ada binatang buas yang lebih tak tahu malu daripada dirimu. Tapi hari ini aku menyadari bahwa aku telah meremehkan semua binatang buas di dunia ini. Pakan, Saibo langsung menggigit Wei Hong dan meraung, apa idiot itu bisa sepertiku lagi pula? Tunjukkan rasa hormatmu padaku, dasar binatang buas. Kau tahu cara berbicara. Sial, lepaskan aku. Paha Wei Hong digigit Sebar. Kemarahan muncul di matanya dan ia berteriak pelan. Minta maaf, dan aku akan melepaskanmu. Sebar masih menggigit Wei Hong dan menolak melepaskannya. Oke, maafkan aku. Kau berbeda dari si idiot itu. Oke. Wei Hong terdiam saat ini dan berkata dengan suara berat. Saat itu, karena langit agak sunyi, meskipun suara Wei Hong telah direndahkan, suaranya masih terdengar sedikit lebih keras dalam adegan ini. Yang lebih lucu lagi, ketika Wei Hong berbicara tentang naga itu, ia justru menunjuk sesuatu dengan santai. Wei Hong merasa ada yang salah saat ia berbicara, tetapi ia sudah mengatakannya. Dan poin terpentingnya adalah arah yang ditunjuk jari Wei Hong persis ke arah naga itu. Apa katamu? Naga itu marah saat itu. Matanya sangat tajam dan memancarkan aura yang mengerikan. Ia menatap Wei Hong dan meraung keras. Kau bodoh, apa kau tidak dengar apa yang baru saja kukatakan? Kukatakan kau bodoh. Kenapa kau tidak belajar hal lain sebagai naga kecil? Kenapa kau belajar hal-hal bodoh? Sebelum Wei Hong sempat bicara, Sebar berteriak pada naga itu. Guk-guk orang pembawa sial, aku akan membasmimu, Paman Long. Mendengar guk-guk hitam besar di depannya mengumpat seperti itu, naga itu menjadi sangat marah. Cakarnya yang sangat tajam langsung mencengkram Cybertron. Saat ia mencengkeram, ruang angkasa hancur berkeping-keping. Bodoh. Sebar menggonggong lagi dan menghilang di tempat, sementara cakar naga terulur untuk menangkap Wei Hong. Bodoh amat John. Wei Hong menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Saibo lagi. Pada saat ini, Wei Hong, melihat serangan naga itu, harus meninjunya. Ledakan. Wei Hong mundur beberapa langkah, merasa sedikit terkejut. Meskipun naga itu pantas dihajar, kekuatan fisiknya cukup kuat. Namun, naga itu bahkan lebih ketakutan daripada Wei Hong. Namun, tiba-tiba, naga itu tertawa terbahak-bahak. Kali ini, akhirnya kami menangkap orang yang tidak sia-sia. Tuan Wu, suasana hati saya sedang baik hari ini, jadi saya tidak akan menangkap orang-orang Anda. Orang ini sudah cukup. Lagi pula, saya akan datang lagi dalam 10 hari. Anda bisa berterima kasih padanya. Naga itu tertawa terbahak-bahak, dan kabut tebal tak berujung keluar dari mulutnya. Kabut tebal itu menyelimuti Wei Hong. Kemudian, naga itu meraih kabut tebal itu di tangannya dan tenggelam dengan tenang ke dasar laut. Hei, siapa anak ini? Dia sangat malang. Benar sekali. Kurasa guk-guk di sebelahnya tadi lebih pantas dihajar daripada naga bengis ini. Tapi sayang sekali dia ditangkap oleh naga jahat ini. Beberapa prajurit mulai berdiskusi dengan suara pelan,
dan Wu Yuntian pun menggelengkan kepalanya sedikit. Ia telah lama bercerita tentang kekuatan naga itu, tetapi ia tidak mendengarkan. Itu bukan salahnya. Namun, untungnya, naga itu bisa patuh selama 10 hari kali ini. Suasana gelap gulita, dan Wei Hong tertangkap tanpa sempat bereaksi. Ketika tersadar, ia merasa seolah-olah benar-benar terisolasi dari dunia luar. Di mana ini? Wei Hong sedikit mengernyit, dan saat itu, suara Jiaolong yang agak arogan terdengar. Wah, kamu seharusnya merasa terhormat. Paman Longmu biasanya hanya ingin menangkap setidaknya 10 orang, tapi kali ini, dia hanya menangkapmu, haha. Kakakmu. Ketika Wei Hong mendengar suara di luar, ia hampir ingin menghajarnya. Namun, Wei Hong tidak bersuara. Ia malah duduk bersila, mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan di mana letak dunia luar. Namun, Wei Hong tidak menyangka hal ini justru dapat mengisolasi jiwanya. Sudahlah, aku ingin tahu kemana kita akan pergi selanjutnya. Wei Hong duduk bersila dan berhenti bicara. Betapapun naga itu mengaum, Wei Hong memilih untuk mengabaikannya dan langsung menyalurkan kekuatan jiwanya ke dalam mutiara Pluto. Setelah menghajar Seber terlebih dahulu, Wei Hong menatap Bai Ling yang masih pingsan dengan cemas. Bai Ling di depannya tampak kesakitan, dengan ekspresi bingung di wajahnya sesekali. Wei Hong, karena masalah ini sudah selesai, aku tetap menyarankanmu untuk pergi ke Rerun Dewa Bai Ze. Aku punya firasat, jika kau ingin memahami Bai Ling, kau harus pergi ke Rerun Dewa Bai Ze. Melihat pikiran Wei Hong yang penuh pertimbangan, mata Seber sedikit berubah dan ia berkata dengan suara rendah. Sebaiknya kau pikirkan bagaimana kita bisa keluar, kata Wei Hong dengan sedih setelah mendengar perkataan Seber. Kenapa terburu-buru, tunggu saja. Lagi pula, aku punya firasat kita mungkin akan beruntung nanti. Seber tidak terburu-buru. Malahan, ada sedikit antisipasi di matanya saat ia bergumam. Firasatmu tidak pernah benar. Mendengar Seber menyebutkan firasat itu lagi, Wei Hong mendengus kesal. Namun, saat itu, ia tidak punya pilihan lain. Pada saat itu, Wei Hong tiba-tiba mendengar jeritan melengking. Apa yang sedang terjadi? Wei Hong bertanya dengan bingung. Hei, Zhang Dabiao sedang berlatih. Ayo kita lihat. Melihat penampilan Wei Hong, Seber tersenyum tipis dengan tatapan agak cabul, lalu menarik Wei Hong dan lari. Wei Hong dan Seber tidak tahu bahwa saat ini, di luar, naga itu telah tiba di suatu tempat yang tampak seperti dunia bawah tanah. Di bawah tanah itu terdapat sebuah kota yang tampak megah. Namun, di dalam kota itu, tidak ada suara lain selain suara batu yang diketuk. Saya berharap kali ini akan berhasil. Naga itu bergumam. Haha, bukannya kamu dari keluarga terpandang dan jujur keren banget, ya brengsek, berlututlah. Zhang Dabiao tertawa terbahak-bahak, tampak sedikit arogan. Sambil berbicara, ia memegang cambuk panjang di tangannya dan mencambuk Xiao Xi dengan ganas. Jeritan tajam terdengar seiring jatuhnya cambuk itu. Saat ini, Xiao Xi sudah tidak lagi menunjukkan kesombongannya, dan seolah-olah telah menerima nasibnya. Namun, setelah memukulinya, Zhang Dabiao justru melepas celananya, menggendong Xiao Xi, dan langsung berhubungan S** dengannya. Haha, keren sekali menjadi murid sekte seperti ini. Zhang Dabiao tertawa terbahak-bahak, dan di saat yang sama, ia mencubit Xiao Xi tanpa ampun dengan tangannya. Tubuh Xiao Xi dipenuhi memar dan luka-luka, dan ia disiksa hingga tak bisa dikenali lagi. Melihat pemandangan ini, ekspresi Wei Hong agak buruk. Seber, ini agak keterlaluan. Daripada menyiksanya seperti ini, lebih baik membasminya. Hei, nak, ini baru permulaan. Lagi pula, Xiao Xi ini mungkin berguna di masa depan, jadi tunggu saja. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, Seber menunjukkan tatapan aneh di matanya dan berkata dengan ringan. Wei Hong hendak berbicara ketika wajahnya tiba-tiba berubah dan ia segera menghilang ke dalam mutiara Pluto. Di saat yang sama, Wei Hong, yang jiwanya baru saja keluar darinya, mendapati dirinya terjatuh ke tanah, dan naga liar itu telah tumbuh lebih dari 2 meter panjangnya. Namun, meskipun begitu, naga itu tetap tampak tangguh. Hehe, nak, kamu benar-benar riang. Kamu benar-benar tertidur. Ngomong-ngomong, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Long Jiao, dan kamu bisa memanggilku Paman Long. Long Jiao jelas mengira Wei Hong sedang tidur. Dia menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata dengan kagum. Bodoh, kau mencegat kami di sini. Aku khawatir kau tidak hanya ingin mengatakan omong kosong ini. Tepat saat Long Jiao selesai berbicara, suara Seber yang sangat menyebalkan terdengar. Guk-guk mati, kau mencari kematian. Melihat guk-guk hitam besar itu muncul lagi,
kilatan amarah muncul di wajah Long Jiao. Sebuah tongkat hitam pekat muncul di kaki kanannya. Ia menatap Wei Hong dan memukulnya dengan keras. Desir, Saber sangat cepat dan dengan mudah merebutnya. Namun, pukulan ini langsung menghancurkan tanah hingga berkeping-keping. Seluruh dasar laut tampak bergetar hebat. Melihat naga itu hendak menyerang, Saber berteriak dingin, bodoh, kalau kau menyerang lagi, dasar laut akan hancur. Mendengar kata-kata Saibo, Long Jiao mendengus dingin dan menyerang lagi. Namun, Saibo kemudian mencibir dan berkata, bodoh, apa kau masih ingin kembali ke benua ibelmu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Saibo, Long Jiao menghentikan serangannya dan berkata dengan suara putus asa, bagaimana kamu tahu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa sebagai paman guk-gukmu, kau berasal dari garis keturunan Jiaolong dan tidak memiliki kualifikasi untuk berada di alam roh binatang. Karena itu, kau hanya bisa pergi ke benua ibel. Dan kecuali ada susunan teleportasi di benua ibel, akan sangat sulit bagimu untuk kembali dengan IQ-mu. Itulah mengapa kau ingin membangun susunan teleportasi sendiri beberapa tahun terakhir ini, kan, kata Cyber ringan, dengan tatapan mengejek di matanya. Bodoh, kalau kau ingin kembali ke benua ibel, kau tak punya cara lain selain mengandalkan paman guk-guk, jadi bersikaplah sopan padaku. Saibo tampak menggenggam naga itu, menunjuknya, dan berteriak. Long Jiao terdiam beberapa saat, dan Wei Hong juga diam-diam terkejut. Long Jiao ini sebenarnya berasal dari benua klan ibel, tapi bagaimana dia bisa sampai di sini? Ribuan pertanyaan juga membuat otak Wei Hong tak bisa berpikir jernih untuk sementara waktu. Oke, kau menang. Katakan padaku, apa syaratnya agar kau bisa membantuku membangun susunan teleportasi? Ada sedikit keganasan di mata Long Jiao, dan ia berteriak sambil mengumpat. Hei, apa sikapmu ini? Seharusnya jangan lupa, kaulah yang memohon pada Paman Dok, dan apa kau pikir kami tak bisa mengendalikanmu? Kalau aku tak mau melihat harta karunmu, kau pasti sudah dibasmi sejak lama, kata Saber dengan nada meremehkan, sambil melihat sekeliling. Wei Hong juga terpana oleh dunia bawah laut ini. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang mengisolasi seluruh kota bawah tanah. Wei Hong dapat dengan jelas melihat bahwa penghalang tak terlihat itu langsung terjepit, dan beberapa monster di laut tidak berani menerobosnya. Terlebih lagi, terdengar suara batu pecah. Wei Hong terkejut mendengarnya dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apakah selama beberapa tahun terakhir ini kalian hanya menjara orang untuk bersenang-senang? Orang pembawa sial, membangun susunan teleportasi, apa kau pikir semudah itu? Lagi pula, aku tidak punya rencana pembangunan, jadi aku hanya bisa mencobanya sedikit demi sedikit. Lagi pula, aku tidak menjarah banyak, hanya 10 juta orang. Ada sedikit amarah di mata Long Jiao, seolah ingin memuntahkan semua penderitaan yang telah dialaminya selama bertahun-tahun. Tubuhnya yang besar berteriak dan ia hampir saja menunjuk Wei Hong dan mengutuknya. Entahlah, orang menyebalkan yang mana. Aku masih tidur, dan begitu bangun, aku langsung ke sini. Hanya meninggalkan sepucuk surat untukku, yang mengatakan bahwa aku harus menjalani hidup di sini. Sial, aku sudah terlalu menderita, aku bahkan ingin mati. Seandainya ketiga kekuatan besar itu tidak berani mengirim master setingkat Lord mereka, aku pasti sudah mati sekarang, orang pembawa sial. Mereka melihatku memanggil angin dan hujan serta menyemburkan semburan api. Aku tampak begitu kuat, tapi siapa yang tahu rasa sakit di hatiku? Siapa yang tahu dosa-dosa di hatiku? Aku ingin kembali ke benua ibel. Itu wilayahku. Aku bisa membasmi siapapun yang tidak kusuka. Di sini, aku tidak berani membasmi siapapun. Aku harus menjarah mereka satu persatu dan mencari makanan untuk mereka. Itu tidak mudah bagiku. Wei Hong baru saja mengucapkan satu kalimat, tetapi naga itu, mungkin karena terlalu lama tertahan, malah meraung keras kepada Wei Hong. Akhirnya, naga itu hampir menangis dengan ingus yang memenuhi tubuhnya yang besar dan kepalanya yang tampak mengerikan itu. Sial, Wei Hong ingin sekali tertawa, bagaimanapun caranya. Kau mau segera kembali ke benua ibel? Kau mau segera meninggalkan tempat terkutuk ini? Kau mau tak perlu lagi menjara orang setiap 3 hari dan membangun susunan teleportasi yang memakan waktu tak terbatas? Cyber menatap Long Jiao dengan sedikit kelicikan di matanya dan tertawa. Bisakah kau membiarkan naga ini kembali langsung ke benua ibel? Setelah mendengar apa yang Saber katakan, Long Jiao tiba-tiba menjadi sangat bersemangat dan berteriak keras. Apakah aku bisa membiarkanmu kembali? Tergantung pada suasana hatiku. Dengan sikapmu, apa kau pikir aku bisa membantumu? Saibo menatap Long Jiao dengan tatapan jijik dan berkata dingin. Lagi pula, apa yang kau miliki yang pantas untuk kubantu? Ancaman? Biar kukatakan, yang paling kubenci adalah ancaman dari manusia. Lagi pula, kau bahkan bukan manusia.
Seber sama sekali tidak menunjukkan wajah apapun kepada naga itu, tetapi berbicara dengan keras dan penuh kesombongan. Guk-guk orang pembawa sial, jangan terlalu tak tahu malu. Kalau kau benar-benar menyudutkanku, aku akan membasmimu. Long Jiao jelas bukan orang baik. Dia orang yang tidak patuh. Kalau tidak, para tetua keluarganya tidak akan mengasingkannya. Karena itu, melihat Seber bahkan lebih arogan dan mendominasi daripada dirinya sendiri, Long Jiao tak tahan lagi. Ah! Beraninya kau marah padaku, baiklah, pergilah dan lanjutkan membangun susunan teleportasi itu sendiri. Big Go akan pergi dan tidak akan melayanimu lagi. Melihat Long Jiao benar-benar marah, Seber menunjukkan sedikit rasa jijik di matanya dan bersiap untuk pergi. Dasar bodoh, kau bercanda, aku akan membasmimu. Pada saat ini, Long Jiao sudah tidak sabar lagi. Melihat Seber, ia tiba-tiba menamparkan Seber dengan cakar kanannya, menghancurkan ruang secara langsung. Namun, Long Jiao masih selangkah terlalu lambat. Saat hendak menamparkan Seber, Seber sudah menghilang dari tempatnya. Desir, Seber melayang di udara, mencibir, "Eks bodoh, aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Wei Hong, jangan sungkan, basmi saja dia." Menatap Seber di atas dengan aura superioritas, Wei Hong ingin sekali menendangnya, tetapi ia tahu ini bukan saatnya berdebat dengan guk-guk mati ini. Mata Long Jiao sudah berkilat dingin dan penuh niat membasmi, dan ia menatap Wei Hong dengan dingin. "Aku sudah bicara terlalu banyak omong kosong padamu, pergilah ke neraka." Ledakan, ledakan, ledakan. Wei Hong pun bergegas menuju naga itu, menghadapinya secara langsung dengan kekuatan fisiknya. Konfrontasi yang mengerikan itu membuat seluruh kota bawah laut itu seolah-olah akan runtuh kapan saja. Seber tampak luar biasa santai. Di dunia bawah laut, naga dan Jiao tidak bisa dan tidak berani mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Ia hanya melawan Wei Hong dengan tubuh fisiknya. Wei Hong bisa membasminya. Karena itu, Seber memiliki kepercayaan diri yang kuat. Dari mana datangnya perilaku aneh anak ini? Naga itu merasakan sakit di kedua cakarnya, dan tubuhnya yang kuat seakan tak mampu menahannya. Ia tak kuasa menahan umpatan dalam hati, tetapi dengan serangan seperti itu, ia merasa tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Namun, yang tak disangka naga itu adalah anak laki-laki di depannya semakin bersemangat seiring pertarungan berlangsung. Bagus, datang lagi. Wei Hong berada dalam kondisi yang menyedihkan, dengan bekas cakaran dan luka di sekujur tubuhnya. Namun, Wei Hong merasa bahwa saat ia melawan tubuh naga itu, dan saat ia menggunakan teknik generasi Raja Ibel dan memuntahkan darah berulang kali, Wei Hong merasa kekuatan fisiknya semakin kuat. Setelah setengah jam bertarung, karena Long Jiao dan Wei Hong hanya bertarung secara fisik, seluruh kota bawah tanah tidak mengalami banyak kerusakan. Namun, Long Jiao diam-diam menyesali keputusannya. Sial, dari mana datangnya orang mesum ini? Jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan menangkapnya. Memikirkan hal ini, Long Jiao ingin mengulangi trik lama, dan meraung dengan ganas, tetapi asap tebal tak berujung ingin menutupi Wei Hong, tetapi kemudian, Long Jiao tercengang. "Haha, nak, kamu hebat ya, sehebat apapun dirimu, kamu harus tetap berperilaku baik. Kalau tidak, aku akan membasmimu." Long Jiao menatap kabut tebal yang menyelimuti Wei Hong, tertawa terbahak-bahak, dengan sedikit amarah di matanya. Ia berbalik dan menatap Saibo, yang masih tampak seperti seorang master, lalu berkata dengan senyum muram, "Dasar guk-guk mati, turunlah juga." Cakar kanan naga itu mengembun menjadi 5 cakar ilusi di kehampaan, mencoba meraih Seber secara langsung. Namun, mata Seber menunjukkan tatapan mengejek, dan ia bahkan tidak menatap naga itu, melainkan hanya berkata ringan, "Si bodoh X." Ledakan. Tepat ketika Long Jiao hendak menangkap Seber, sesosok muncul diam-diam dan berdiri di depannya. Pada saat yang sama, sosok itu menangkis serangan Long Jiao. Melihat sosok ini, ekspresi Long Jiao sangat ketakutan. "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kau bisa menghindari asap periku?" Melihat Wei Hong, Long Jiao meraung tak percaya. Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan. Ini pertama kalinya ia ditundukkan oleh seekor naga. Bisa dibilang Wei Hong belum sepenuhnya siap. Belum lagi ia tahu hukum ruang, bahkan jika ia hanya mengandalkan gerakan kaki Raja Ibel, Wei Hong bisa dengan mudah menghindarinya. "Kau masih akan bertarung?" Wei Hong tidak terpikir untuk melawan Long Jiao lagi. Meskipun ia telah mengerahkan seluruh kemampuannya dan bisa membasmi Long Jiao, setelah berbicara dengan Seber, Wei Hong berubah pikiran. "Sial, berhenti berkelahi. Apa yang kau perjuangkan? Dari mana asalmu? Kau bahkan lebih kuat dari manusia ras Ibel kami. Mungkinkah kau binatang suci dari dunia roh binatang?"
Ada kilatan amarah yang kuat di mata Long Jiao. Saat ini, ia tidak terlihat seperti monster yang menakutkan, melainkan seperti orang yang sedang bermain trik. Ia langsung menarik kembali serangannya, tetapi menatap Wei Hong dengan penuh minat. Hanya saja kekuatan fisikku sedikit lebih kuat. Aku manusia. Setelah mendengar apa yang dikatakan naga itu, Wei Hong diam-diam menyeka keringatnya dan tersenyum pahit. Maksudmu lebih kuat bah? Di antara klan monster, tidak banyak yang tubuhnya lebih kuat dariku. Tapi, aku sama sekali bukan tandinganmu dalam kompetisi fisik. Apa kau pikir kau lebih kuat? Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, Long Jiao langsung marah dan berteriak sambil menggertakkan gigi. Wei Hong mengabaikan Long Jiao dan berkata langsung, aku tidak bisa membangun susunan teleportasi di sini, tapi kau bisa pergi ke benua Wuki kami. Ada susunan teleportasi di Yuhuayuan yang mengarah ke benua klan IBL-mu. Kau bisa langsung pergi ke sana. Orang pembawa sial, nak, kau pikir aku tidak tahu di mana tempatnya, tapi aku belum belajar cara bertransformasi. Dengan fisikku, aku takut aku akan terbasmi sebelum bisa sampai ke tempatmu. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, Long Jiao mulai mengumpat dan tampak sangat gembira sekaligus marah. Ia merasa telah ditipu oleh Wei Hong. Kalau kau mengucapkan kata-kata kotor lagi padaku, percaya atau tidak, aku tidak akan pernah peduli lagi dengan urusanmu. Wei Hong tersenyum dingin dan berkata dengan sedikit nada meremehkan. Oke, kalian masing-masing dan satu guk-guk, aku mengaku kalah. Katakan padaku, apa maumu? Kata Long Jiao frustrasi saat ini. Baiklah, Seber, kau bisa bicara dengannya. Wei Hong kini ingin berjalan-jalan, jadi ia langsung menyerahkan urusan negosiasi kepada Seber. Sebenarnya, kota bawah tanah ini tidak kecil. Namun, yang mengejutkan Wei Hong adalah tidak ada orang lain selain 10 juta orang yang dijarah naga itu. Namun, Wei Hong tidak menemukan satu pun di antara 10 juta orang ini. Penginapan, restoran, dan berbagai toko tersedia di kedua sisi jalan, tetapi semuanya tampak tertutup debu. Wei Hong diam-diam menduga dalam hatinya bahwa kota ini seolah-olah telah tenggelam langsung ke dalam tanah. Penemuan ini membuat Wei Hong tampak tak percaya. Jika memang demikian, bukankah berarti kota ini sudah ada sebelum Laut Cina Selatan, tetapi tertutup oleh kemunculan Laut Cina Selatan? Namun pertanyaannya, bagaimana ini mungkin Laut Cina Selatan muncul puluhan ribu tahun yang lalu? Wei Hong hanya melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Ketika kembali, ia melihat bahwa Seber seharusnya bernegosiasi dengan Long Jiao. Wei Hong kemudian bertanya di mana kau menempatkan 10 juta orang itu. Di depan. Meskipun Long Jiao ditipu oleh Seber saat ini, dia sedang dalam suasana hati yang baik, berpikir bahwa dia akan segera bisa kembali, dan berkata sambil tersenyum. Di depan aku sudah mencari kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Setelah mendengar kata-kata Long Jiao, Wei Hong menunjukkan sedikit keraguan di matanya dan berkata dengan bingung. Haha, bagaimana mungkin aku membiarkanmu menemukan orang yang kutangkap dengan mudah? Ikut aku. Naga itu tersenyum angkuh, dengan tatapan mengejek di matanya, seolah hanya dengan cara inilah ia bisa merasa telah mendapatkan kembali sedikit wajahnya. Ia menggoyangkan tubuhnya yang besar dan melangkah maju. Setengah jam kemudian, mereka tiba di suatu tempat yang tampak kosong, tetapi suara dentuman batu terdengar dari sana. Kemudian, naga itu dengan cepat dan lembut mengayunkan kedua cakarnya yang besar, dan sebuah pintu terbuka di kehampaan. Kemudian, Wei Hong terkejut. Tempat ini hampir bisa dikatakan seperti ladang kerja, dengan puluhan juta orang yang tak terhitung jumlahnya, semuanya di dalamnya, memindahkan batu-batu. Melihat pemandangan seperti itu, Wei Hong benar-benar ingin bertanya, bagaimana mungkin benda ini bisa dikendalikan. Namun, hal itu jelas tidak penting sekarang, jadi dia hanya berkata kepada Long Jiao, baiklah, kamu bisa menyimpannya, ayo kita pergi bersama. Hei, nak, bicaralah denganku dengan sopan. Kita hanya partner. Kurasa aku tak perlu mendengarkanmu. Mendengar nada memerintah Wei Hong, Long Jiao menjadi sangat marah dan meraung keras. Pergilah. Wei Hong kini menyadari bahwa naga ini bahkan lebih menyebalkan daripada Seber. Setelah mendengar perkataannya, Wei Hong menendangnya. Saat naga itu hendak melawan, Seber berkata dengan keras, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kalau kau ingin kembali, kau harus mendengarkan Wei Hong. Dasar bodoh, bahkan pamanmu pun tidak berani menentangnya sekarang. Apa hebatnya dirimu? Aku akan menanggungnya. Aku akan menanggungnya. Long Jiao sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Ia menghela napas panjang dan menahan amarahnya dalam-dalam. Bersamaan dengan itu, ia meraung, dan asap tebal menyelimuti semua orang ini.
Wei Hong dan Seber langsung menunggangi Long Jiao dan bergegas keluar. Sudah 3 hari. Sepertinya naga jahat ini menepati janjinya. Dia tidak akan datang selama beberapa hari ke depan. Tapi masih ada 7 hari lagi. Setelah 7 hari, dia akan tetap datang. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa menghentikan hal seperti ini. Ayo kita pergi sekarang. Ya, saya tidak akan pernah datang ke kota Nanhai lagi. Banyak prajurit tengah mendiskusikan masalah ini, tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan di luar kota Nanhai, air di Laut Cina Selatan mulai bergulung dengan cepat, yang membuat wajah semua orang berubah drastis. Sial, naga jahat ini muncul lagi, semuanya lari. Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa datang? Kenapa kamu ke sini lagi? Kau percaya apa yang dikatakan Rufian Long, jadi mundurlah sekarang. Setelah melihat Long Jiao, beberapa prajurit mundur dengan cepat seolah-olah mereka sudah gila. Wu Yuntian, yang sedang memulihkan diri di istana Tuan Kota, memancarkan niat membasmi yang kuat di matanya ketika mendengar suara di luar. Kali ini, bahkan jika aku harus meledakkan diriku sendiri, aku akan melakukan apa saja untuk menghancurkanmu. Wu Yuntian melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah pisau besar muncul di tangannya. Matanya memancarkan niat membasmi yang kuat, dan tanpa ragu, ia menghilang dari tempat itu. Ketika ia muncul kembali, Wu Yuntian sudah berdiri di tembok kota Nanhai. Binatang jahat, siapapun dirimu hari ini, aku, Wu Yuntian, akan bertarung sampai mati bersamamu. Wu Yuntian memancarkan aura yang kuat, dan pedang yang diarahkan ke tubuhnya menembus langit. Ia menggenggam pedang besar itu erat-erat di kedua tangannya dan berteriak dengan tegas. Enyahlah, kau petarung hebat. Aku tidak akan bertarung denganmu hari ini. Aku di sini untuk berunding damai, gerutu Long Jiao ketika mendengar kata-kata Wu Yuntian. Perundingan damai. Mendengar ini, tidak hanya Wu Yuntian, tetapi juga banyak prajurit yang belum sempat pergi tercengang, dengan ekspresi sedikit kebingungan. Sial, apa yang ingin dimainkan naga nakal ini lagi? Ya, sungguh menakjubkan dia bisa memikirkan ini. Negosiasi damai. Apa orang ini sedang merencanakan sesuatu? Tidak, lihat, mengapa ada seorang prajurit yang duduk di punggung naga jahat itu? Ya, bukankah ini prajurit yang ditangkap oleh Rufian Dragon 3 hari yang lalu? Beberapa orang di tembok kota, sambil membicarakannya, akhirnya melihat Wei Hong di punggung naga. Saat itu, Wei Hong tidak ingin terlalu menarik perhatian, jadi ia terpaksa berkata cepatlah. Orang pembawa sial kau, bocah. Long Jiao, yang hendak mengatakan sesuatu yang keras, tiba-tiba teringat situasinya saat ini, jadi ia mengerang dan bergegas maju. Di bawah tatapan terkejut orang lain, ia mengayunkan cakar kanannya dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak mungkin bagi Long Jiao untuk membebaskan 10 juta orang ini di satu tempat sekaligus, jadi ia mulai membebaskan mereka secara bertumpuk di seluruh kota Nanhai. Ya dewa, ini dia prajurit yang ditangkap oleh naga jahat beberapa tahun yang lalu. Ya, orang-orang ini masih hidup. Saudara laki-laki. Ayah, ibu, para prajurit di sekitar membicarakannya, dan beberapa dari mereka, melihat sosok-sosok yang familiar di kerumunan, berteriak kegirangan dan berlari ke arah kerabat mereka. Melihat orang-orang ini, ekspresi Wu Yuntian sedikit mereda. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Wu Yuntian tidak menurunkan kewaspadaannya saat ini, tetapi berbicara dengan dingin. Sial, aku sudah melepaskan semua orang untukmu, apalagi yang bisa kulakukan? Ayo kita pergi ke kotamu dan bicara. Jangan khawatir, kali ini aku sudah membuka lembaran baru, dan aku naga yang baik untuk memulai. Long Jiao mengumpat keras, tampak sangat marah. Pada saat yang sama, ia mengabaikan Sai Bo dan Wu Yuntian dan langsung terbang menuju istana Tuan Kota. Pada saat ini, Wu Yuntian tampaknya telah menemukan Wei Hong dan bertanya dengan sedikit kebingungan. Adik kecil, apa yang terjadi? Pada saat ini, Wu Yuntian tidak berani lagi meremehkan Wei Hong, meskipun dia tidak menyadarinya pada awalnya. Tetapi ketika dia melihat Wei Hong muncul di punggung naga itu, jika Wu Yuntian masih tidak mengerti, maka dia tinggal mencari sepotong tahu untuk basmi diri. Naga liar ini, yang bernama Long Jiao, berasal dari benua Ibel. Kalau tidak salah, dia diasingkan ke sini oleh para tetua keluarganya. Dia terus mengganggu kota Nanhai hanya karena ingin kembali ke benua Ibel dan menangkap orang-orang ini. Dia hanya ingin membangun susunan teleportasi untuk dirinya sendiri. Wei Hong tersenyum tipis dan menjelaskan kepada Wu Yuntian sambil berjalan. Apa? Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, mata Wu Yuntian menunjukkan keterkejutan dan sedikit ketidakpercayaan. Setiap kali Long Jiao datang,
ia pada dasarnya bersikap arogan dan mengumpat. Wu Yuntian juga mencoba berkomunikasi dengan Long Jiao ini, tetapi ia begitu marah hingga hampir muntah darah setelah berbicara kurang dari semenit. Kalau cuma susunan teleportasi, kita bisa pergi ke Gua Yunsan. Meskipun tidak ada susunan teleportasi yang langsung menuju benua Ibel, Gua Yunsan memiliki beberapa susunan teleportasi sendiri yang bisa digunakan untuk transfer. Kalau naga mati ini langsung bilang ingin susunan teleportasi, mana mungkin tidak ada. Seolah telah menebak pikiran Wu Yuntian, Wei Hong berkata dengan lembut, karena naga ini diasingkan oleh para tetua keluarganya sendiri, aku khawatir para tetua Gua Yunsanmu tidak akan berani melepaskannya dengan mudah. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, Wu Yuntian pun tiba-tiba tersadar. Saat tiba di istana Tuan Kota, kali ini Wu Yuntian tak berani lagi mengabaikan Wei Hong. Sesampainya di aula utama, ia sudah memandang rendah Long Jiao seperti bos besar, dan langsung duduk di kursi pertama. Karena ukuran naga yang sangat besar, meskipun telah menyusut beberapa kali lipat, ia masih memenuhi seluruh aula dengan seluruh tubuhnya. Hal ini cukup mengkhawatirkan sang naga, karena jika tidak, ia bisa saja langsung menjungkirbalikkan seluruh ruangan. Melihat naga itu, ia tampak lebih seperti melingkar di kursi pertama daripada duduk di atasnya. Yang mengejutkan Wei Hong adalah Wu Yuntian sama sekali tidak tampak marah. Melihat tatapan bingung Wei Hong, Wu Yuntian tertawa dan berkata, apa yang dilakukan naga nakal ini sungguh tidak ada apa-apanya. Kalau kau tahu hal-hal buruk yang pernah ia lakukan, kau pasti akan terbiasa. Melihat Long Jiao bertingkah seperti bos, Wei Hong tidak menghentikannya. Dalam perjalanan ke sini, Long Jiao sudah berkata, karena kamu tidak ada hubungannya dengan kota Nanhai, maka aku hanya akan meminta sedikit biaya perjalanan, dan itu tidak ada hubungannya denganmu lagi. Kata-kata ini membuat Wei Hong memilih untuk menahan keinginan memukulnya. Oleh karena itu, melihat naga yang tampak ingin bernegosiasi, Wei Hong tidak memilih untuk menyela. Ia telah menyelamatkan 10 juta orang dari kota Nanhai, dan ia juga ingin membawa naga itu pergi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa misi tersebut telah selesai secara langsung dan tidak ada hubungannya lagi dengannya. Hehe, Wu Yuntian, sepertinya ini pertama kalinya Paman Long memanggilmu dengan nama asli. Seharusnya kau merasa terhormat. Lagi pula, jangan bicara omong kosong. Cepat siapkan 1 miliar batu roh untukku, lalu siapkan beberapa ramuan spiritual lainnya. Setelah itu, aku akan meninggalkan kota Nanhaimu, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu lagi. Long Jiao tertawa dengan tatapan licik di matanya. Kenapa kau tidak pergi merampok saja? Wu Yuntian hampir muntah darah karena marah setelah mendengar kata-kata Long Jiao. 10 miliar batu roh adalah sesuatu yang bisa mereka beli dengan sumber daya kota Nanhai mereka, tetapi orang menyebalkan Long ini langsung meminta 10 miliar itu begitu ia membuka mulutnya. Sudah cukup baik Wu Yuntian tidak menghajarnya saat itu juga. Kusarankan kau untuk memahami situasi saat ini. Aku tidak memohonmu untuk memberiku batu roh. Hehe, tidak apa-apa kalau kau tidak memberikannya. Karena kau menyuruhku merebutnya, kenapa aku tidak merebutnya saja? Melihat tatapan marah Wu Yuntian, mata Long Jiao berkilat tajam dan ia berteriak dingin. Anda, setelah mendengar apa yang dikatakan Long Jiao, raut wajah Wu Yuntian sedikit berubah, lalu ia langsung bergegas keluar. Wei Hong sedikit tertegun, jelas tidak mengerti apa yang sedang dilakukannya, tetapi Long Jiao tertawa, alangkah baiknya jika dia melakukan ini lebih awal, aku tahu orang ini pintar. Setelah mendengar kata-kata Long Jiao, Wei Hong tiba-tiba menunjukkan pencerahan. Ia bahkan bertanya-tanya apakah ia harus belajar dari Long Jiao dan mencari cara untuk menjarah. Ketika Long Jiao mengambil 1 miliar batu roh dari Wu Yuntian, ia juga tertawa. Setelah Wu Yuntian mengusir Long Jiao bagaikan dewa wabah, seluruh kota Nanhai tiba-tiba menjadi sangat riuh. Mulai sekarang, mereka tak perlu lagi menanggung intimidasi Long si orang menyebalkan ini. Namun, Wei Hong membawa Long Jiao dan langsung berlari menuju target berikutnya. Wah, kau benar-benar tidak mau memikirkannya matang-matang. Rerun Dewa Baize jelas belum dibuka. Apa kau tidak ingin pergi dan melihatnya? Melihat Wei Hong benar-benar berlari ke arah barat laut, Seber tak kuasa menahan diri untuk tidak cemas dan berkata dengan keras. Diam, kalau mau pergi, pergilah sendiri. Mendengar Seber masih mengomel, Wei Hong pun ikut marah dan berteriak. Sial, Rerun Dewa Baize, binatang suci Baize, harta karun yang luar biasa besarnya, jangan bicara apa-apa, nak, ayo kita pergi bersama, Paman Longmu ada di sini, jangan khawatir, haha, tak ada seorang pun dengan kultivasi di bawah tingkatan raja yang bisa menghentikanku. Naga itu sangat arogan dan berteriak keras. Mengaum. Saat mengatakan ini,
Ia benar-benar meraung ke langit dengan kekuatan yang luar biasa bagaikan seekor naga. Seluruh ruang tampak hancur berkeping-keping. Wei Hong ketakutan melihat postur naga itu dan langsung meninggalkan tempat itu. Ini sungguh penuh kebencian. Mendengar auman naga itu, Wei Hong langsung menjauh darinya, sambil berpikir dalam hati, selama naga itu belum berada di level raja, masalahnya kebanyakan orang yang pergi ke Rerun Dewa Bai Ze memiliki tingkat kultivasi setengah langkah level raja. Memanggil. Tepat saat naga itu meraung, sebuah niat pedang muncul, tetapi tidak memiliki daya basmi yang besar. Pedang itu menghantam tubuh naga itu dengan keras dan meledakkannya. Kali ini, itu hanya pelajaran. Suara itu berlalu dengan tenang, dan ketika Wei Hong bereaksi, ia hanya melihat kilatan cahaya yang menghilang. Naga yang tergeletak di tanah meraung marah dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Wei Hong melangkah di depannya. Saudaraku, diamlah. Apa kau sedang memikirkan seseorang yang akan memberimu pelajaran? Wei Hong kini menyadari bahwa meskipun agak sombong, setidaknya itu masih dalam batas wajar. Namun, naga ini benar-benar jebakan. Dengan kecepatan seperti ini, mereka mungkin tidak akan bisa mencapai kota berikutnya. Wei Hong dan yang lainnya mungkin tidak disukai oleh beberapa orang kuat yang lewat dan akan langsung dibasmi. Memikirkan hal ini, Wei Hong meminta Seber untuk melemparkan naga itu ke dalam mutiara Pluto tanpa berpikir panjang. Sekarang sudah tenang. Wei Hong bergumam. Dari waktu ke waktu, ada orang-orang kuat yang lewat di sisi berlawanan, dan kultivasi orang-orang ini begitu mengerikan sehingga membuat Wei Hong semakin bertekad untuk tidak pergi ke Rerun Dewa Bai Ze. Menatap kota yang tampak megah di depannya, Wei Hong berhenti dan niat membasmi terpancar di matanya. Jika aku membasminya lagi kali ini, semuanya akan berakhir. Kota Langit Biru. Kota ini dikuasai oleh Sekte Fengling, sementara Gua Yunsan dan Pulau Naga Darah tidak terlibat langsung. Kali ini, mereka yang ingin dibasmi hampir semuanya adalah para pemimpin terbesar Kota Langit Biru. Kota Lantian, penguasa kota, Murong Xia, Diaken Sekte Fengling di Kota Lantian, Han Yue, dan beberapa lainnya. Yang terlemah di antara mereka berada di tingkat ke-8 kelas kekaisaran. Setelah menetap di Kota Lantian, seperti yang diduga Wei Hong, topik yang paling banyak dibicarakan di seluruh kota masih Rerun Dewa Bai Ze. Sudah dengar kali ini, klan Bai Ze dari alam roh binatang yang pergi, tapi sepertinya beberapa klan lain juga ikut pergi. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Klan Bai Ze sudah menjadi klan yang kuat di alam roh binatang. Jika mereka diizinkan mendapatkan sisa-sisa leluhur mereka, akan aneh jika klan lain bisa tidur nyenyak. Benar sekali. Sayang sekali. Dibandingkan dengan para jenius di alam roh binatang, ras manusia kita tidak sebaik mereka. Itu bukan apa-apa, mereka sudah punya keunggulan unik. Tapi ku dengar kali ini, suku terkuat di alam roh binatang, suku Bifang, juga mengirim orang ke sini. Wei Hong hanya mendengarkan diskusi semua orang dengan santai, tetapi ketika dia mendengar tentang suku Bifang, dia tiba-tiba tercengang, kegembiraan muncul di matanya, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Suku Bifang. Mendengar nama ini, Wei Hong seakan kehilangan akal sehatnya. Rasa sakit yang terpendam di hatinya seakan terungkap kembali, dan ada niat membasmi yang membara di mata Wei Hong. Biyun. Wei Hong menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah. Wei Hong tidak bisa lagi mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya, dan ia pun bergegas keluar. Meskipun Wei Hong sebelumnya tidak ingin pergi ke Rerun Dewa Bai Ze, ketika ia mendengar bahwa mayat Bifang akan datang, Wei Hong harus pergi ke sana apapun yang terjadi. Dengan kekuatannya saat ini, ia tidak mampu bersaing dengan mereka. Wei Hong hanya ingin tahu apakah Xiao Ye baik-baik saja atau tidak. Ketika Wei Hong meninggalkan Kota Langit Biru, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan ia tampak sangat menderita. Di belakangnya, ada orang-orang yang mengejarnya. Wei Hong, sang Raja Ibel, bergerak sangat cepat sambil berlari ke arah timur. Orang pembawa sial, Sekte Fengling ini memang sangat berhati-hati. Mereka bahkan punya guru dengan tingkat kultivasi setengah langkah raja. Lengan kanan Wei Hong hampir putus, dan dada kirinya hampir tertusuk. Jika bukan karena teknik generasi Raja Ibel, Wei Hong pasti sudah terbasmi sejak lama. Nak, siapapun yang mengirimmu, beraninya kau datang ke wilayah Sekte Fenglingku. Kau akan mati hari ini. Di belakang Wei Hong, seorang pria berpakaian preman, dengan niat membasmi yang tak berujung di matanya dan aura yang sangat kuat, menatap dingin ke arah Wei Hong yang melarikan diri dan berteriak dengan tegas. Desir, desir, desir. Tepat saat ia selesai berbicara, puluhan petir dilontarkan Wei Hong, menyelimuti pria berjubah kain itu. Wei Hong berteriak, ledakan.
Meletus. Raut wajah Wei Hong berubah menjadi ganas dan dia berteriak kasar. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi mengerikan itu meledak seketika, ruang runtuh berkeping-keping, dan akibatnya menyebar ke segala arah. Pria berbaju kain itu terbungkus di dalamnya sebelum ia sempat bereaksi. Dengan kekuatan sekuat itu, Wei Hong tidak menyangka bisa langsung membasmi pria berpakaian preman itu. Dengan tingkat kultivasi setengah langkah raja, Wei Hong tidak menyangka bisa melawannya. Ia hanya perlu menangkisnya sesaat. Oleh karena itu, setelah membungkus pria itu dengan kain, Wei Hong tidak berhenti sama sekali. Ia langsung menambah kecepatan dan berlari menjauh. Setelah Wei Hong pergi dan sisa-sisa ledakan menghilang, sesosok tubuh yang malu keluar dari sana. Haha, anak baik, aku meremehkanmu. Seandainya Wei Hong ada di sini, ia mungkin akan terkejut, karena meskipun pria berpakaian itu dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan darah mengalir dari sudut mulutnya, tidak ada tanda-tanda kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, ia terkekeh. Kamu dari Pulau Naga Darah atau Gua Yunsan anak kaisar tingkat 6 ini benar-benar punya banyak trik. Meskipun kamu terluka parah olehku, kekuatan fisikmu cukup bagus. Kalau saja aku tidak terburu-buru pergi ke Rerun Dewa Baize, aku ingin sekali bermain denganmu. Saat dia berbicara, sosok lelaki berpakaian itu menghilang dari tempatnya. Engah, Wei Hong merasa pria berpakaian kain di belakangnya tak lagi mengejarnya, dan ia tak bisa lagi mengendalikan diri. Ia memuntahkan seteguk darah, wajahnya memucat, dan ia hampir jatuh dari kehampaan. Ini seharusnya masih wilayah Sekte Fengling. Kita harus bergerak maju. Ada sedikit keganasan di mata Wei Hong. Ia menggertakkan gigi dan berlari kembali ke kejauhan. Setengah jam kemudian, Wei Hong mendarat tepat di pegunungan di bawah. Wei Hong menemukan sebuah gua lagi dan menunggu Seber membentuk formasi di sekitarnya. Baru saat itulah Wei Hong merasa lega. Engah, engah. Engah. Setelah Wei Hong tenang, ia memuntahkan darah. Saat itu, Wei Hong sangat tertekan. Melihat penampilan Wei Hong yang menyedihkan, Seber berkata dengan sungguh-sungguh, wah, ini kesempatan untukmu. Kau belum pernah bertarung melawan kultivator tingkat master sebelumnya. Lagi pula, kau akan bertarung melawan Ren Yuehua dalam waktu kurang dari setengah bulan. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, kau pasti akan kalah dalam 3 langkah. Wei Hong mengangguk pelan. Ia tidak merasa kecewa dengan perkataan Seber, karena ia tahu apa yang dikatakan Seber itu benar. Dengan tingkat kultivasi seorang raja, melawan seorang pria berpakaian sipil, jika Wei Hong tidak menyadari bahayanya terlebih dahulu dan melarikan diri terlebih dahulu, Wei Hong mungkin sudah menjadi mayat dingin sekarang. Wei Hong kembali memejamkan mata dan mengabaikan Seber. Pohon pencerahan ditarik keluar dari mutiara Pluto. Cahaya pohon pencerahan menyelimuti Wei Hong, membuat Wei Hong langsung tenang. Dengan lambaian tangan kanannya, ratusan ribu batu spiritual menumpuk seperti gunung dan menyelimuti Wei Hong. Wei Hong mengerahkan seluruh energi bela dirinya dengan panik dan menyerap batu-batu spiritual sedikit demi sedikit. Kali ini, bisa dibilang Wei Hong yang paling terluka parah. Namun, ia tidak terlalu cemas, melainkan tenggelam dalam suasana hati. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, 300.000 batu roh di depannya telah lenyap. Namun, luka Wei Hong tidak kunjung membaik, dan napasnya masih lemah. Wei Hong kembali mengayunkan tangan kanannya dengan keras. Kali ini, Wei Hong melepaskan 1 juta batu roh, memenuhi seluruh gua. Wei Hong mengedarkan energi bela dirinya dan menyerap energi spiritual tanpa henti. Seber, yang mengambang di tengah gua, menariknya pelan-pelan dengan kedua tangannya, dan energi darah yang terbungkus dalam air neraka menelan Wei Hong saat ia menyerap batu-batu roh tersebut. Esensi darah diam-diam memulihkan meridian Wei Hong, sementara energi spiritualnya juga dengan cepat memperbaiki luka-luka di tubuhnya. Namun, 1 juta batu roh jelas tidak cukup. Kali ini, Wei Hong menjadi kejam dan melemparkan 2 juta batu roh lagi. Orang pembawa sial, orang ini boros banget. Naga itu kini telah mengecil, dengan tubuh kurang dari 1 meter panjangnya. Ia tampak lebih seperti mainan. Ia melayang di udara bersama Seber, menatap Wei Hong di bawah sambil mengumpat. Eks bodoh, dari mana asalmu, dasar serangga bodoh. Melihat Long Jiao membuat keributan, Seber mencibir dan berkata dengan nada meremehkan. Dasar guk-guk orang pembawa sial, katakan itu lagi mendengar ucapan Seber, mata Long Jiao menunjukkan kemarahan dan dia meraung keras. Eks bodoh, kau yakin ingin kukatakan lagi percaya atau tidak, aku akan mengurungmu lagi. Saibo sama sekali tidak takut. Meskipun kultivasi Saibo diam-diam telah mencapai tingkat kelima tingkat kaisar,
itu masih jauh di belakang kekuatan Long Jiao. Kau kejam. Naga itu terpaksa menggertakkan giginya dan mengatakan ini. Ia tidak mengerti apa senjata sihir luar angkasa milik orang mesum di depannya. Karena itu, setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, ia akhirnya menjadi lebih tangguh. Tunggu, tunggu sampai naga ini mencapai tingkat raja, lalu aku akan menyiksamu sampai mati. Long Jiao mengumpat dengan suara rendah. Jujurlah kalau kau ingin kembali ke benua Ibel. Kalau Wei Hong setuju dan pamanmu tidak setuju, kau tak punya pilihan lain, dasar bodoh. Kata-kata Saibo langsung mengenai titik lemah Long Jiao, membuat Long Jiao langsung terdiam. Wei Hong memilih untuk mengabaikan pertengkaran antara Guk-Guk dan naga itu. Prioritas utamanya sekarang adalah pulih dari luka-lukanya. Oleh karena itu, dengan bantuan pohon pencerahan, Wei Hong dapat memfokuskan pikirannya dan pulih dari luka-lukanya dalam waktu singkat. Panggilan. 1 jam kemudian, saat Wei Hong menghela napas lega, semua batu roh di depannya berubah menjadi abu. Wei Hong tiba-tiba berdiri, mengepalkan tinjunya, dan suara berderak terdengar. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Waktunya telah tiba. Merasakan kekuatan yang melimpah di tubuhnya, Wei Hong tersenyum dan menghilang di tempat. Sial, kemana anak ini, aku membutuhkannya saat aku kembali ke benua Ibel. Ketika Long Jiao melihat Wei Hong menghilang di tempat, wajahnya berubah drastis dan dia berkata dengan suara bingung. Haha, kalau tidak, kau pasti bodoh. Wei Hong akan segera menerobos. Yah, selama dia berhasil menembus level ke-7 level Kaisar, dengan kemampuan Wei Hong, dia bisa mencobanya. Cyber menatap Long Jiao seolah-olah sedang menatap badut, dan berbicara dengan keras, tetapi akhirnya suaranya merendah pelan. Desir, Seber sangat ingin tahu situasinya, jadi ia segera terbang. Ketika Long Jiao mendengar kata-kata Seber dan mengerti apa yang sedang terjadi, ia pun berlari keluar. Ketika Guk-Guk dan naga itu keluar dari gua, mereka melihat Wei Hong berdiri tak bergerak di luar, dan langit tertutup awan gelap. Ledakan, kilatan petir menyambar dari langit. Kesengsaraan surgawi untuk kultivasi tingkat kaisar lebih kuat dari sebelumnya. 20% orang pada dasarnya terbasmi olehnya pada tahap ini. Sederhananya, semakin lambat kesengsaraan surgawi, semakin berbahaya. Wei Hong telah berdiri di sana selama 10 menit, tetapi awan petir masih berkumpul di langit. Bayangkan betapa dahsyatnya kesengsaraan surgawi tersebut. Dasar Guk-Guk mati, kenapa kau tidak terlihat khawatir sama sekali merasakan aura mengerikan di langit, bahkan Long Jiao merasa ia mungkin tak sanggup menahannya. Namun, ketika ia menatap Seber lagi, ia tampak tidak khawatir sama sekali, yang membuat Long Jiao bingung. Kalau tidak, aku akan bilang kau idiot, kau akan tahu nanti. Saibo kembali menatap Long Jiao dengan jijik, mencibir dalam hati. Semakin parah bencana surgawi, semakin baik bagi Wei Hong. Ia begitu bahagia sampai-sampai tak punya waktu untuk mengkhawatirkan apapun. Anda, Long Jiao mendengus dingin, dan hendak memberi pelajaran kepada Cyber ketika terdengar gemuruh guntur dan kilat di langit. Ternyata bencana surgawi telah sepenuhnya terkondensasi. Yang terlihat hanyalah naga petir hantu, yang meraung dan jatuh dari langit. Akhirnya tiba juga. Melihat naga di langit, Wei Hong sedikit mengangkat kepalanya, merasakan kekuatan mengerikan dari bencana surgawi. Wei Hong justru menunjukkan senyum aneh. Di saat yang sama, ia tiba-tiba meraih dengan tangan kanannya, dan naga listrik itu langsung tersangkut di tangan Wei Hong dan hancur berkeping-keping. Terlalu lemah. Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan. Bersamaan dengan itu, ia melangkah di kehampaan dan melesat ke hulu di angkasa, bagaikan aliran cahaya, melesat langsung ke angkasa. Apa bagaimana ini mungkin? Long Jiao hampir mati ketakutan. Kekuatan naga listrik ilusi tadi benar-benar berada di level ke-7 atau bahkan ke-8 tingkat kaisar. Kekuatan seperti itu benar-benar hancur hanya dengan satu tamparan. Ini terlalu abnormal. Eks bodoh, teruslah membaca, ini baru permulaan. Seber menatap naga itu dan menggelengkan kepalanya sedikit, seolah-olah ia sedang mendidik siswa sekolah dasar. Seolah sudah terbiasa dengan sebutan idiot, naga-naga itu tak lagi marah. Pikirannya kini sepenuhnya tertuju ke langit. Ia ingin melihat betapa mesumnya Wei Hong ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu demi satu, monster petir menyerbu Wei Hong. Wei Hong sama sekali tidak siap menghadapi serangan ini. Sebaliknya, ia tampak sangat gembira. Saat Wei Hong hancur berkeping-keping, kekuatan petir dengan mudah diserap oleh Wei Hong dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Meskipun saya telah menguasai teknik generasi Raja Ibel, saya masih merasa masih kurang sempurna. Hari ini, saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa teknik generasi Raja Ibel ke tingkat selanjutnya.
Memikirkan hal ini, mata Wei Hong menunjukkan tatapan tajam, dan ia dengan panik mempraktikkan teknik generasi Raja Ibel. Seolah-olah ada binatang Ibel yang meraung di dalam tubuhnya, dan di belakang Wei Hong, seolah-olah bayangan Raja Ibel telah mengembun. Namun, bayangan itu tidak terbentuk dan bisa runtuh kapan saja. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, kekuatan guntur dan kilat perlahan menyebar dan menghancurkan bayangan Raja Ibel. Namun, Wei Hong tersenyum. Tidak buruk menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk melatih teknik generasi Raja Ibel. Memikirkan hal ini, Wei Hong benar-benar duduk bersila di kehampaan dan berhenti menyerang secara aktif. Ia berlatih teknik generasi Raja Ibel dengan gila-gilaan. Monster raksasa itu mengepung Wei Hong sepenuhnya, dan saat semua serangan petir turun, monster itu hancur berkeping-keping lagi. Akan tetapi, sesaat kemudian, ia memadat lagi, dan Wei Hong tampaknya sudah menyerah total untuk melawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Monster yang terbentuk oleh guntur dan kilat itu menyelimuti Wei Hong sepenuhnya, tetapi Wei Hong sepenuhnya melepaskan serangannya. Tabrakan dahsyat itu terus-menerus menghantam Wei Hong. Wei Hong, yang duduk bersila di kehampaan, bagaikan gelas tumbler, muntah darah. Petir hampir membakarnya sampai mati. Namun, dengan setiap serangan mengerikan, monster ilusi yang dipadatkan Wei Hong menjadi semakin nyata setelah dihancurkan berulang kali. Apakah ini mungkin? Di bawah, Long Jiao melihat situasi ini, kengerian muncul di matanya, dan dia berbicara dengan suara bingung. Hanya kamu yang tidak bisa memikirkannya, tapi orang itu tidak bisa melakukannya. Sep berkata dengan tenang, seolah dia sudah menduga kejadian ini. Sekarang, giliranku menyerang. Terhempas lagi, jejak darah mengalir dari sudut mulut Wei Hong, tetapi ia perlahan berdiri, dengan sedikit ketajaman di matanya. Ia melangkah maju, dan kekosongan langsung hancur berkeping-keping oleh tendangan ini. Telapak tangan raksasa yang terkondensasi itu menyimpan kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya, dan partikel-partikel dantiannya bersirkulasi, diam-diam melahapnya. Saat kekuatan petir itu tertelan, Wei Hong langsung menyimpannya di dantiannya. Engah, engah, engah. Wei Hong menghancurkan satu demi satu naga virtual dan menyerapnya dengan mudah. Di udara, Wei Hong akhirnya melancarkan mode serangan. Ia memegang pisau emas di tangannya dan memandangi monster guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Wei Hong menebas mereka dengan ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat ketika Wei Hong menghentikan serangannya, ia melihat di langit, setelah hening sejenak, naga-naga kuning berjadewa dari kehampaan. Dengan kekuatan kaisar tingkat ketujuh dan kekuatan naga, 5 naga emas bercakar 5 mengepung Wei Hong sepenuhnya. Haha, melihat kelima naga emas di depannya, Wei Hong tidak terkejut, melainkan gembira. Kini, ia bisa mengatakan bahwa setiap bencana surgawi dianggap sebagai kesempatannya. Karena itu, Wei Hong menebas mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Kali ini, teknik generasi Raja Ibel Wei Hong semakin ditingkatkan. Terlebih lagi, kekuatan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya juga membuat tubuh Wei Hong semakin kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Tampaknya ada api yang tak terpadamkan dalam tubuh Wei Hong, dan semangat juangnya tinggi. Melihat kelima naga emas itu, gerak kaki Raja Ibel sangat cepat, dan ia membasmi mereka berulang kali, hampir melumpuhkan kelima naga emas itu, membuat mereka tak berdaya melawan. Tebasan pedang lainnya dihembuskan, dan cahaya keemasan yang menyebar berubah menjadi jaring emas raksasa, yang mengelilingi kelima naga emas tersebut. Sementara mereka berjuang dan meraung, mata Wei Hong menunjukkan sedikit kegilaan. Memanggil, pedang emas itu terlepas dari tangannya dan menebas ke arah salah satu naga emas. Pada saat yang sama, saat menebas, kecepatan Wei Hong mencapai kecepatan ekstrim, dan ia berhasil menangkap jaring emas di tangannya. Pada saat yang sama, ia dengan panik mengaktifkan kekuatan dantiannya. Mengaum, mengaum, aku melihat naga-naga emas menjerit pilu, tetapi sia-sia. Akhirnya, mereka semua diserap oleh Wei Hong. Kelima naga emas itu langsung musnah ke dalam kehampaan, dan bencana surgawi pun surut dengan tenang. Apakah ini akhirnya? Di bawah, Long Jiao, yang masih terkejut, berbicara dengan tidak percaya. Ini baru saja dimulai. Saat ini, Seber tidak lagi bertarung dengan Long Jiao, melainkan bergumam dengan tatapan serius di matanya. Menabrak, ia hanya melihat seluruh langit, tetapi saat bencana surgawi mereda, dalam beberapa tarikan napas, seluruh langit tampak bergejolak kembali. Di atas kepala Wei Hong, kegelapan menyelimuti, dan badai petir yang tak terhitung jumlahnya turun dengan tenang. Wus, 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 wus. Badai petir ini,
setetes demi setetes, bagaikan bilah tajam. Dalam sekejap, badai itu menyelimuti Wei Hong hingga beberapa kaki dari mereka. Udara terasa menusuk, dan bekas luka muncul di tubuh Wei Hong. Saat Wei Hong mengaktifkan teknik generasi Raja Ibel, niat membasmi yang dingin terpancar di matanya. Ia membungkus dirinya dalam penghalang tak terlihat, seolah-olah mengaktifkan api. Titik-titik petir ini sama sekali tidak mampu menembus penghalang Wei Hong. Pada saat guntur dan kilat mereda dengan tenang, yang terlihat di langit hanyalah seberkas cahaya warna-warni yang jatuh dari atas, bagaikan jalan menuju langit, dan terdengar suara gemuruh. Nah, ini lagi. Mendengar suara ini, Wei Hong terdiam. Menurutnya, kesengsaraan surgawi tampaknya hanya beberapa jurus ini. Kesengsaraan surgawi tingkat kultivasi raja begitu mengerikan, dan Wei Hong belum pernah merasakannya. Namun, Wei Hong benar-benar tidak menganggap serius kesengsaraan surgawi tingkat kultivasi kaisar. Saat kata-kata itu terucap, terdengar gemuruh kuda-kuda berbentuk naga, menginjak lampu warna-warni, dan melayang turun. Di atas kuda-kuda berbentuk naga itu, para prajurit petir yang terbungkus baju zirah, memegang tombak, jatuh. Membasmi, membasmi, membasmi. Raungan itu bagaikan guntur, melesat langsung ke arah Wei Hong. Serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya bagaikan aliran cahaya, membungkus Wei Hong di dalamnya. Momentumnya sungguh mencengangkan. Ribuan monster guntur dan kilat menyatu dengan kuda berbentuk naga itu. Momentum yang dipancarkannya cukup untuk menakuti bahkan Master Kaisar tingkat 9. Ini yang kutakutkan kalau aku naik, aku akan dicekik sampai mati. Siapa Wei Hong ini dasar guk-guk bodoh? Apa Wei Hong ini benar-benar manusia? Tanya Long Jiao dengan tatapan ngeri, sedikit bingung. Ini ras manusia, dasar bodoh. Aku beri kau kesempatan. Ikuti Wei Hong, dan prestasimu di masa depan tak terbatas. Tiba-tiba, tatapan aneh melintas di mata Seber, dan ia berkata dengan suara rendah. Mustahil. Setelah mendengar perkataan Saibo, Long Jiao menolak tanpa berpikir dia hanya anak kecil di tingkat ketujuh kaisar. Sekalipun dia mengundang kesengsaraan surgawi alien, sekuat apapun dia, jangan pernah berpikir untuk membiarkanku mengikutinya. Tunggu sampai dia mencapai tingkat raja. Hehe, terserahlah, cibir Seber. Jika naga itu tahu berapa lama Wei Hong telah berlatih, ia mungkin akan lebih terkejut lagi. Meskipun Seber berpikir naga itu bisa menjadi target yang bagus untuk Wei Hong sudah memiliki banyak kartu di tangannya. Satu lebih atau kurang satu tidak akan banyak berpengaruh. Dengan baik, setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, Long Jiao tidak bereaksi. Menurutnya, Seber harus terus membujuknya, tetapi sialnya, guk-guk mati ini tidak berhasil membujuknya. Hehe, bodoh, apa kau pikir aku harus memohon padamu tanpa malu? Kau salah. Kaulah satu-satunya yang akan menyesal di masa depan. Kalau kau tidak mau, lupakan saja. Seber tersenyum sinis dan menatap lurus ke langit. Mendengar perkataan Saibo, mata Long Jiao berbinar. Di saat yang sama, ia menatap langit dan bergumam, kalau kau ingin aku mengikutimu, sedikit kekuatan ini saja tidak cukup. Wei Hong tidak tahu apa yang dipikirkan Long Jiao. Kalaupun tahu, ia hanya akan terkekeh. Menaruh harapan pada orang lain sama saja dengan mencari kematian. Melihat para prajurit guntur dan kilat di depannya, serta kuda-kuda berbentuk naga dengan tingkat kultivasi tingkat kaisar tingkat 7, Wei Hong langsung menyerbu, bagaikan harimau yang turun dari gunung, dengan momentum yang tak terhentikan. Engah, engah, engah. Satu demi satu kuda berbentuk naga dihancurkan berkeping-keping oleh Wei Hong, dan para prajurit guntur dan kilat di atas kuda berbentuk naga itu pun dicabik-cabik oleh tangan Wei Hong sebelum mereka sempat bereaksi. Di mata orang lain, bencana alam yang mengerikan, para prajurit guntur dan kilat yang tak terhentikan, serta kuda berbentuk naga itu hanyalah segerombolan domba di mata Wei Hong. Menginjak formasi 7 bintang, langkah Wei Hong sangat cepat. Dengan serangan bertubi-tubinya, ia langsung menghabisi prajurit Ibel guntur dan kilat serta kuda-kuda berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya. Seiring serangannya yang semakin ganas, kekuatan Wei Hong pun perlahan meningkat, dan momentumnya pun semakin kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinju Wei Hong bagaikan dua senjata pembasmi raksasa, menghancurkan segalanya secara langsung. Seiring berjalannya waktu, bencana surgawi akhirnya surut kembali. Namun, baik Cyber di bawah maupun Wei Hong mengerti bahwa gelombang terakhir bencana surgawi yang mengerikan akan segera datang. Mengaum. Benar saja, saat Wei Hong selesai berbicara, raungan seperti monster kuno terdengar di langit, dan kemudian dua tatapan yang sangat tajam muncul dari awan petir di langit. Desir. Mereka menatap Wei Hong dengan tajam, bagaikan dua lonceng perunggu raksasa,
memancarkan tatapan haus darah. Kemudian, terdengar raungan lagi. Wei Hong melihat awan gelap bergulung-gulung di atas kepalanya. Setelah semua awan guntur dan kilat menghilang, Wei Hong melihat seekor naga hijau raksasa melesat keluar dari mereka. Panjangnya beberapa ratus kaki, mengenakan mahkota emas dan baju zirah perunggu. Matanya memancarkan kekuatan naga dan napas kehancuran. Naga di bawahnya, merasakan napas ini, juga sedikit gemetar ketakutan, bergumam jika naga ini tidak menggunakan cara apapun, akan sulit baginya untuk bertahan dari kesengsaraan surgawi semacam ini. Mengaum, terdengar raungan lain, dan naga hijau itu terlihat menyemburkan api dari mulutnya. Pilar api yang tak berujung menyerang Wei Hong. Wei Hong agak acuh tak acuh saat itu, tetapi ia tidak terlalu ambil pusing. Kultivasi naga ibel ini hanya berada di tingkat ke-9 tingkat kaisar, jadi ia tidak perlu takut. Terobosan kultivasi tingkat kaisar tidak perlu mengkhawatirkan kesulitan kultivasi tingkat raja, jadi pada awalnya, Wei Hong hanya berlatih demi terobosan. Oleh karena itu, ketika naga ibel terakhir muncul, Wei Hong tahu dalam hatinya bahwa sudah waktunya untuk mengakhirinya. Wei Hong melangkah maju, dan pilar api itu langsung tersangkut di tangannya. Lalu, ketika naga ibel itu hendak menyerang, mata Wei Hong menunjukkan tatapan ganas, dan tangannya seperti dua tang besi, mencengkeramnya langsung di tangannya. Engah! Sambil berteriak, Wei Hong menarik tangannya dengan keras, dan naga ibel di depannya terbelah dua, tetapi tidak ada darah yang tumpah, dan langsung musnah dalam kehampaan. Serangan visual yang begitu kuat membuat naga di bawahnya tercengang. Panggilan. Saat bencana surgawi mereda, Wei Hong menghela napas lega, merasakan kekuatan yang memancar dari tubuhnya, dan tersenyum. Setelah kembali ke tempat asalnya, ia melihat wajah Long Jiao masih sangat muram, seolah-olah masih syok, tetapi Wei Hong mengabaikannya. Ayo, kita harus kembali. Wei Hong tersenyum tipis. Ia berencana untuk kembali ke Gua Yunsan terlebih dahulu dan menyelesaikan tugas-tugas yang tersisa di perjalanan. Mengenai Rerun Dewa Baize, Wei Hong tidak khawatir tentang beberapa hari ini. Sekarang, tenggat waktu 1 bulan pada dasarnya sudah dekat, dan ia ingin melihat apakah Ren Yuehua telah kembali. Meskipun kultivasiku saat ini berada di level ke-7 tingkat kekaisaran, jika aku bertemu Ren Yuehua, setidaknya aku harus bisa melawan. Namun, ini jelas tidak cukup. Sepertinya aku harus mencapai level ke-8 tingkat kekaisaran. Wei Hong memikirkannya dalam hatinya, dan pada saat yang sama, dia mengirim pesan suara kepada Saibo. Setelah kita tiba di Gua Yunsan, ayo kita mulai. Hei, nak, sudahkah kau memutuskan? Kau harus tahu bahwa peluangnya hanya 30%. Mendengar kata-kata Wei Hong, Seber tersenyum dan tertawa. Hal terburuk yang bisa terjadi padaku adalah kau menipuku lagi. Jika aku tidak mengambil risiko, akan sulit bagiku untuk mencapai terobosan dalam kultivasiku. Wei Hong mencibir, ekspresinya sedikit galak. 5 hari berlalu dengan tenang, dan Wei Hong akhirnya tiba di dasar Gua Yunsan. Selama 5 hari ini, Wei Hong membuat lingkaran dan menyelesaikan tugas-tugas yang tersisa. Kecuali tugas Jiang Jianshan, Wei Hong menyelesaikan semua 999 tugas yang tersisa. Saya khawatir tidak ada yang akan mengatakan saya makan dan minum gratis kali ini. Wei Hong mencibir, dan berdasarkan firasatnya, ia datang ke rumah Cheng Wu. Ketika Cheng Wu melihat Wei Hong kembali, ia menunjukkan kegembiraan di matanya. Namun, raut wajahnya sedikit berubah, dan ia berkata dengan tergesa-gesa, Wei Hong, cepat pergi, dan kembalilah setengah bulan lagi. Ada apa? Melihat ekspresi Cheng Wu, Wei Hong sedikit bingung dan bertanya dengan suara berat. Teruskan. Cheng Wu tanpa berpikir panjang dan menarik Wei Hong masuk. Lalu ia berbisik, Ren Yuehua telah kembali. Aku tidak tahu dari Rerun Dewa kuno mana ia menemukan buku panduan pedang. Dengan bantuan buku panduan pedang ini, ia telah meningkatkan kekuatan pedangnya lebih jauh dan telah sepenuhnya stabil di tingkat setengah langkah raja. Kau bukan tandingannya. Kali ini, ia telah mengumumkan bahwa ia akan segera pergi ke Rerun Dewa Baize. Kau boleh kembali nanti. Mendengar kata-kata Cheng Wu, Wei Hong sedikit tertegun, dan berpikir, seperti yang diduga, sementara dirinya membuat kemajuan, orang lain juga membuat kemajuan yang lebih besar. Melihat raut wajah Cheng Wu yang khawatir, terutama dengan air mata di matanya, Wei Hong tertawa. Wow, ia memeluk Cheng Wu dan menciumnya dengan penuh gairah. Sebelum Cheng Wu siap melawan atau menikmatinya, Wei Hong sudah melepaskannya. Melihat Cheng Wu terengah-engah dengan ekspresi malu-malu di wajahnya, Wei Hong tertawa terbahak-bahak. Ini misi, sudah selesai, kamu bisa pergi dan melaporkannya. Aku akan mendengarkanmu dan segera pergi.
Wei Hong menyerahkan cincin penyimpanan kepada Cheng Wu dan berbisik. Oke, ingat, kamu bisa kembali setengah bulan lagi. Cheng Wu juga sangat senang mendengar Wei Hong akan pergi. Akhirnya, ia berbisik, aku akan merindukanmu. Dia tidak memberitahu Cheng Wu tentang rencananya. Daripada membuatnya khawatir, lebih baik memberitahunya nanti. Karena itu, Wei Hong dengan lembut memeluk Cheng Wu dan pergi dengan tenang. Namun, ketika Wei Hong baru saja meninggalkan rumah, sebuah suara kasar terdengar. Wei Hong, beraninya kau kembali, kenapa kau tahu kalau kakak senior Ren sudah kembali, jadi kau ingin kabur. Seorang pria pendek, dengan niat membasmi terpancar di matanya, menatap Wei Hong dan berteriak sambil menggertakkan gigi. Kita belum kehilangan cukup banyak orang seperti terakhir kali. Melihat orang-orang di depannya, dan melihat 5 atau 6 dari mereka muncul di depannya, Wei Hong menunjukkan sedikit sarkasme dan mencibir. Anda, pria pendek itu menatap tajam ke arahnya. Ia tak lain adalah Zhu Cheng, yang ingin memberi pelajaran pada Wei Hong, tetapi ditelanjangi oleh Wei Hong. Sambil berlari terbuka bulat, ia seakan teringat pelajaran yang tak tertahankan itu. Zhu Cheng mencibir, Wei Hong, jangan sombong begitu. Kakak senior Ren telah kembali. Kalau kau punya nyali, jangan kabur sekarang. Tinggal 6 hari lagi sebelum batas waktu 1 bulan, hehe. Zhu Cheng sepertinya telah melihat adegan Wei Hong dipukuli dengan brutal hingga jatuh ke tanah. Tatapan mata yang ganas terpancar di matanya. Pada saat yang sama, ia melangkah di depan Wei Hong dan berkata, Wei Hong, sudah terlambat untuk lari sekarang. Gulungan. Melihat Zhu Cheng di depannya, Wei Hong tiba-tiba meraihnya, lalu melemparkannya jauh-jauh, sambil mencibir katakan pada Ren Yuehua bahwa aku akan datang mencarinya dalam 6 hari. Lari seharusnya dia yang lari. Setelah mengatakan itu, Wei Hong mengabaikan Zhu Cheng dan hendak pergi. Nak, dasar sampah. Kalau berani, kenapa tidak turun gunung saja siapa tahu kau akan datang dalam 6 hari. Mendengar kata-kata Wei Hong, mata Zhu Cheng menunjukkan kemarahan dan ia berkata dengan keras. Engah, Wei Hong menusuk bahu kanan Zhu Cheng dengan bila energi pedang dan berkata dengan tenang, jika aku tidak datang dalam 6 hari, kau pasti sudah mati sekarang. Kukatakan sekali lagi, jangan menguji kesabaranku. Mendengar suara Wei Hong yang rendah dan penuh dengan niat membasmi yang tak berujung, Zhu Cheng yakin jika ia mengucapkan sepatah kata lagi, ia akan langsung terbasmi. Melihat tatapan Zhu Cheng yang tak berdaya, Wei Hong mendengus dan pergi. Tidak, kita harus memberitahu saudara Ren. Setelah Wei Hong pergi, Zhu Cheng menunjukkan sedikit amarah di matanya. Ia tiba-tiba berbalik dan bergegas pergi. Puncak debu adalah puncak ketujuh Gua Yunsan, dan warisannya juga sangat kuat. Di sebuah rumah yang agak mewah di puncak debu, langit dipenuhi dengan niat pedang, dan ruang angkasa dihancurkan oleh niat pedang tersebut. Engah. Niat pedang yang mengerikan itu benar-benar menghancurkan ruang yang tak terhitung jumlahnya hanya dalam sekejap, menyebabkan banyak pengikut puncak debu yang lewat menjadi ngeri dan mundur dengan cepat. Aku tidak menyangka setelah mencapai alam raja setengah langkah, kakak senior Ren akan menjadi begitu kuat. Pernahkah kau mendengar pepatah bahwa hal-hal besar datang terlambat lagi pula? Kakak senior Ren telah mengumpulkan begitu banyak pengalaman dan akan segera meraih prestasi besar. Belum lagi hal-hal lain, aku khawatir dia akan memiliki banyak petualangan di masa depan. Ya, niat pedang yang sudah sempurna telah ditingkatkan lebih lanjut. Saya khawatir semua orang akan merasa ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Kali ini, aku khawatir kakak senior Ren juga akan mendapat tempat di Rerun Dewa Baize. Banyak murid puncak debu yang lewat merasa iri, sementara Ren Yuehua, yang berada di rumah besar, mencibir ketika mendengar kata-kata ini. Kau hanya melihat akumulasi pengetahuanku. Saat kau makan, minum, bersenang-senang, dan tidur, aku berlatih. Aku selalu percaya bahwa bakatku mungkin tidak cukup, tetapi aku bisa menebusnya dengan kerja kerasku. Untungnya, Dewa menganugerahi Qin. Ren Yuehua menahan niat pedangnya, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Jelas, dari lubuk hatinya, ia meremehkan murid-murid di luar. Saat itu, terdengar ketukan di pintu luar lalu, apa yang Zhu Cheng ini lakukan di sini? Datang, Ren Yuehua sedikit bingung, tetapi tetap berbicara. Melihat Zhu Cheng berjalan masuk dengan hati-hati dan sedikit malu, Ren Yuehua sedikit mengernyit, ada apa, siapa yang menyakitimu, apa mereka tidak tahu kalau kau milikku? Kakak Ren, Wei Hong sudah kembali, dan dari yang kulihat, dia sepertinya ingin kabur. Zhu Cheng terharu mendengar kata-kata Ren Yuehua, lalu berkata cepat. Dia benar, kalau dia mau kabur, aku khawatir kau sudah benar-benar mati.
Ren Yuehua menatap Zhu Cheng dengan sedikit rasa jijik di matanya. Namun, meskipun ia meremehkan Zhu Cheng, sampah-sampah ini memang dibutuhkan untuk banyak hal. Baiklah, kau turun dan terus awasi. 6 hari lagi, entah dia datang atau tidak, aku akan pergi ke Rerun Dewa Bai Ze setengah bulan lagi. Dia hanya sampah, aku tidak pernah menganggapnya serius. Ren Yuehua melambaikan tangannya pelan dan berkata, Ya, kakak Ren, aku turun dulu. Setelah Zhu Cheng pergi, Ren Yuehua melihat ke arah timur. Aku ingin tahu petualangan apa yang akan kutemui di Rerun Dewa Bai Ze. Adapun Wei Hong, dia benar-benar dilupakan oleh Ren Yuehua. Dia hanyalah sampah. Belum lagi dia telah mencapai tingkat setengah langkah raja dan ilmu pedangnya telah meningkat pesat. Bahkan jika kultivasinya berada di tingkat ke-9 tingkat kaisar, membasmi anak itu akan semudah menyembelih guk-guk. Pada saat ini, Wei Hong meninggalkan Gua Yunsan dan menemukan tempat persembunyian lagi. Saibo memadatkan formasi di luar dan meminta Long Jiao untuk berjaga di luar. Hal ini tentu saja membuat Long Jiao sangat tidak puas. Aku satu grup dengan kalian sekarang. Apa ada yang tidak bisa kalian ceritakan, protes Long Jiao keras. Dasar bodoh. Apa kau tidak lihat dia sedang bersiap-siap untuk menerobos? Kau bisa melihatnya dari luar. Formasi yang dibentuk Tuan Guk-Guk itu tidak ditujukan padamu. Seber terlalu lelah untuk memarahi naga itu lagi dan hanya mendorongnya keluar. Nak, apakah kamu siap? Ekspresi Seber juga sedikit serius. Ia menatap Wei Hong dan berkata dengan suara berat. Kalau aku tidak mengandalkan jurus ini, aku khawatir butuh waktu lama untuk mencapai level ke-8 level kaisar. Aku tidak sabar. Wei Hong berkata dengan tenang. Ia tahu ini langkah yang sangat berisiko. Namun, jika berhasil, kekuatan Wei Da akan berlipat ganda. Karena itu, ia berkata kepada Seber, ayo kita mulai. Begitu Wei Hong selesai berbicara, Seber melambaikan tangannya dengan ringan, dan hampir 1000 mayat berjajar tepat di depan Wei Hong. Jika orang lain melihat situasi ini, mereka mungkin akan terkejut, karena mayat-mayat ini tidak membusuk, dan aura kuat mereka masih terasa. Aku akan mengekstrak esensi sejati mereka dan membiarkanmu menyerapnya setelah membasuhnya dengan air neraka. Sedangkan untuk mayat-mayat ini, kau bisa langsung melahapnya dengan teknik overload. Nak, kuingatkan sekali lagi. Jika kau mulai, takkan ada jalan kembali. Jika kau tak bisa menahannya dan meledak lalu mati, jangan salahkan aku. Tatapan mata Seber menunjukkan ekspresi serius. Ia pernah melakukan ini sebelumnya ketika kultivasinya masih lemah, tetapi sekarang, Seber bahkan belum yakin 50%. Kapan kamu jadi banyak bicara, percepat? Setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, Wei Hong menggelengkan kepala dan tertawa. Ini pertama kalinya Seber cerewet seperti itu. Aku hanya menipumu sebelumnya karena aku tahu kau tidak akan mati. Kali ini, aku benar-benar tidak yakin. Seb menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan nada sedikit provokatif. Ledakan. Tanpa basa-basi lagi, Saibo menarik pelan dengan kedua tangannya, dan saat seluruh formasi diaktifkan, formasi itu meledak dengan keras, dan naga di luar langsung terhempas. Melihat keluar yang kosong, ia mengumpat keras, kau benar-benar menipuku. Setelah naga Jiao mengutuk, ia langsung duduk. Tubuhnya yang besar tampak sangat mencolok. Sebenarnya, inilah yang Seber pikirkan. Naga mati ini memiliki tubuh yang kuat dan kemungkinan membasminya sangat kecil, jadi sebaiknya biarkan naga Jiao menarik perhatian secara langsung. Long Jiao tidak menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Seber lagi. Saat itu, dalam formasi, Seber melayang di udara. Ia menarik pelan dengan kedua tangannya, dan saat cakarnya menarik dengan cepat, garis-garis seperti benang emas tercabut dari tubuh manusia di bawahnya. Benang-benang emas ini adalah esensi sejati para prajurit ini. Di dalam mutiara Pluto, benang-benang ini dipadatkan di dantian oleh Seber melalui cara-cara khusus. Kini, benang-benang ini secara alami mudah diekstraksi. Lebih dari 1000 mayat telah diekstraksi ribuan benang emas, tetapi Seber telah menjadi sangat lemah. Wei Hong, mulai sekarang semuanya tergantung padamu. Seber meraung, matanya berkilat kegilaan, dan cakarnya memadatkan ribuan benang emas langsung menjadi manik-manik bundar, yang kemudian dia paksakan ke tubuh Wei Hong. Ledakan. Begitu benda itu menghantam, benda itu langsung meledak. Wei Hong bisa merasakan benang-benang emas yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, yang merupakan esensi sejati dari para prajurit yang gugur, berlarian dengan cepat, menyebabkan Wei Hong menderita kesakitan yang luar biasa. Desir, rasa sakit yang hebat, seolah-olah berasal dari penyakit yang tidak manusiawi, membuat Wei Hong sama sekali tidak dapat berkonsentrasi.
Ia terpaksa membuang pohon pencerahan dan menyelimuti Wei Hong agar Wei Hong tidak lagi terganggu oleh rasa sakit itu. Namun, rasa sakit akibat benturan di tubuhnya masih terasa. Wei Hong meraung pelan, tetapi sia-sia. Pada saat ini, Wei Hong dengan cepat mengalirkan energi bela dirinya, mencoba memadatkan esensi sejati yang tersebar ini secara paksa, tetapi hasilnya sangat buruk. Esensi sejati ini seperti benda tak bertuan. Setelah hanya beberapa tarikan napas, Wei Hong merasa beberapa meridiannya telah hancur. Orang pembawa sial, dasar guk-guk mati. Kalau begini terus, aku bisa meledak. Wajah Wei Hong berubah kesakitan, dan dia meraung keras ke arah Seber. Bertahanlah, ikuti rumus yang kuajarkan padamu. Jika kau bisa bertahan, kau akan mencapai langit di masa depan. Seber menggelengkan kepalanya pelan. Inilah satu-satunya cara untuk mencapai tingkat kultivasi kaisar. Cara lainnya sama sekali tidak berguna. Namun, Seber juga tidak tinggal diam. Ia memanggil mutiara Pluto dan langsung menarik energi darah darinya, yang dengan cepat mengalir ke tubuh Wei Hong. Saat ini, jika seseorang dapat menemukan perubahan pada tubuh Wei Hong, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Benang-benang emas energi sejati itu bagaikan jarum dan benang di tubuh Wei Hong, mengalir di dalam tubuhnya secepat kilat. Namun, energi sejati Wei Hong sendiri perlahan-lahan ditangkap olehnya, mencoba menangkap energi sejati yang mengalir. Pada saat yang sama, energi darah sekali lagi mengalir deras ke dalam tubuh Wei Hong. Di depan, benang emas menghancurkan meridian, dan di belakang, esensi darah memperbaikinya, dan siklus ini berulang terus-menerus. Jika Wei Hong yang melakukannya, siapapun pasti sudah meledak dan mati karena rasa sakitnya. Pohon pencerahan terus menyinari Wei Hong, membuatnya tetap terjaga setiap saat. Setelah merasakan sakit yang singkat, Wei Hong mulai terbiasa. Saat itu, Wei Hong menyadari dalam hatinya bahwa situasinya telah berubah menjadi seperti jungkat-jungkit. Memikirkan hal ini, Wei Hong tidak lagi panik, melainkan menarik benang emas energi sejati sedikit demi sedikit, mengalirkannya menuju dantiannya. Panggilan. Melihat kondisi Wei Hong, Seber menghela napas lega. Selama ia bisa mengatasi rasa sakit sebelumnya, langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah. Energi darah masih dikonsumsi oleh Wei Hong, dan wajah Wei Hong tampak agak lega. Wah, aku tak sabar menantikan tingkatan apa yang akan kau capai setelah menyerap benang-benang emas ini sepenuhnya. Mata Saibo menunjukkan secercah harapan. Bisa dibilang ia telah menyaksikan Wei Hong berkembang perlahan. Memikirkan hal ini, mata Saibo juga menunjukkan secercah kenangan ketika kultivasimu semakin kuat, mungkin itu akan mungkin. Saat itu, seluruh energi Wei Hong terpusat pada tubuhnya sendiri, jadi ia tidak mendengar apa yang dikatakan Seber. Kalau tidak, Wei Hong pasti sudah menangkap Seber dan bertanya dengan kasar berapa banyak rahasia yang dimiliki guk-guk mati ini. Seiring berjalannya waktu, Wei Hong merasa hampir menghabiskan 10% dari energi sejatinya. Namun, 10% energi sejati ini telah membuat Wei Hong merasa energi besar di tubuhnya akan meledak. Panggilan. Setelah 1 jam, ki sejati yang mengalir di tubuhnya telah sepenuhnya dikendalikan oleh Wei Hong, dan Saibo pun menarik ki esensi darahnya. Ia terpaksa melakukannya. Wei Hong telah menghabiskan hampir setengah dari ki esensi darahnya hanya dalam 1 jam ini. Selanjutnya, jika ia ingin menembus level monark, ia perlu menggunakan lebih banyak ki esensi darah. Oleh karena itu, Saibo tidak bisa menggunakannya secara berlebihan. Wah, sekarang semuanya tergantung padamu. Seber berteriak pelan, dan tiba-tiba, Seber merasakan suara perkelahian di luar dan sedikit terkejut. Benar saja, itu mengundang kebencian. Mengabaikan Wei Hong, Seber melangkah maju. Melihat pertarungan sengit di langit, raut wajah Seber sedikit berubah. Silong orang menyebalkan ini benar-benar membawa kebencian yang begitu besar pada dirinya sendiri. Sudah kubilang, jalan kecil, jangan paksa aku. Kenapa kau di sini kalau kau tidak di rumah mengurus suami dan anak-anakmu? Kalau kau dari suku Ibel kami, aku akan menelanjangimu dan memukulmu habis-habisan. Di langit, naga Rufian meraung keras dengan raut wajah yang ganas. Berdiri di samping naga Rufian adalah seorang wanita berpakaian putih, yang kultivasinya begitu mengerikan sehingga ia menghajar naga Rufian begitu keras hingga tubuhnya hampir penuh bekas luka, dan itu sangat tragis. Ini karena tubuh klan Jiaolong relatif kuat. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Wanita berbaju putih itu hanya menunjukkan sedikit amarah di matanya, lalu mengayunkan cambuk di tangannya sekali lagi. Ledakan. Cambuk yang memancarkan cahaya terang itu begitu mengerikan hingga menghantam naga jahat itu lagi, membuatnya melolong tanpa henti. Saat itu,
Sambil menatap Seber yang tak jauh darinya, ia juga berteriak keras, orang pembawa sial, Guk-Guk mati, kenapa kau tidak menggunakan jurus pamungkasmu? Bodoh amat John dengan adikmu. Seber sudah menyadari bahwa tingkat kultivasi wanita berbaju putih ini seharusnya berada di level setengah langkah monark, atau bahkan hanya selangkah lagi untuk mencapai level monark. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada gunanya bertarung. Lebih lanjut, Seber juga menyadari bahwa wanita berbaju putih ini mungkin hanya bertindak karena naga jahat itu, dan tidak punya pikiran lain. Chu Han benar-benar menggila saat ini. Awalnya, ketika melihat seekor naga di bawah, ia ingin bertanya apakah ia bersedia tunduk padanya. Namun, ia tidak menyangka naga itu ternyata seorang penjahat yang berani menggodanya. Chu Han siap untuk menjatuhkannya. Meskipun tubuh naga itu kuat, ia tidak menganggapnya serius. Menurutnya, itu hanya pemanasan. Tapi kenapa tiba-tiba muncul Guk-Guk lain meskipun kultivasi Guk-Guk ini tidak kuat? Chu Han tahu dari ketajaman bawaannya bahwa Guk-Guk ini mungkin bukan Guk-Guk biasa. Kak, kamu nggak perlu berdebat sama si idiot ini. Otaknya agak bermasalah. Aku minta maaf atas namanya. Seber memelototi Long Jiao dengan tajam dan berkata sambil tersenyum. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau dari Gua Yunsan? Chu Han tidak pergi, malah bertanya sambil mengerutkan kening. Kami kesini cuma mau santai. Gua Yunsan gak ada hubungannya sama sekali. Kak, sebaiknya kakak cepat pergi. Seber berbohong tanpa berkedip. Jangan biarkan aku melihatmu lagi lain kali. Sebelum datang ke sini, gurunya mengatakan padanya untuk tidak terlibat, jadi Chu Han mendengus dingin dan bersiap untuk pergi. Ledakan. Pada saat ini, suara ledakan dahsyat terdengar seperti sambaran petir. Ruang di sekitarnya terdistorsi sepenuhnya, dan wajah Chu Han berubah drastis. Ia segera mundur ke belakang, hanya untuk melihat bahwa formasi yang dibentuk oleh Seber langsung padam, dan sosok Wei Hong juga muncul. Guk, berhasil. Seber menatap aura Wei Hong di bawah dan menggonggong dengan penuh semangat. Namun, ia kemudian dengan cepat mundur dan berlari begitu cepat sehingga bahkan Long Jiao pun tidak menyadarinya. Orang menyebalkan, kenapa kau lari? Melihat Seber melarikan diri, Long Jiao berteriak kebingungan. Ledakan, suara guntur dan kilat di langit juga membuat Long Jiao takut sial, terobosan lagi. Desir, naga itu juga cukup jauh dari Wei Hong, dan saat ini, Chu Han menunjukkan ekspresi bingung, karena pemuda berbaju biru di depannya hanya berada di tingkat ke-7 alam kaisar. Bahkan jika dia berhasil menembus alam kaisar, tidak perlu membuatnya takut seperti ini. Memikirkan hal ini, Chu Han tidak pergi, melainkan menatap Wei Hong dengan penuh minat. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba membuka matanya, menatap kilat yang terkondensasi di langit, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Kebaikan. Tiba-tiba, menatap Chu Han yang polos dan imut di kejauhan, Wei Hong tidak merasakan niat jahat sedikit pun darinya, yang membuatnya sedikit terkejut. Ia harus segera berkata, Nona, cepatlah pergi. Penderitaanku agak istimewa. Tidak apa-apa, mainkan saja permainanmu. Ini hanya bencana. Aku tidak akan terluka. Melihat Wei Hong benar-benar membiarkannya pergi, Chu Han berkata sambil tersenyum, dan pada saat yang sama, dia merasa bahwa orang-orang di luar tidak seburuk yang dikatakan guru. 920.